Action. Silakan. Kita lihat dulu nih kegiatan lagi photoshoot Kuncen. Ada Kuncennya lagi moto-moto ya kan? Moto-motoin Azela. Bisa lihat. Tapi kayaknya ada yang lagi nggak ngapa-ngapain nih. Kita ajak ngobrol kali ya di dalam ya. Hai Kak. Ngobrol di dalam gini. Ini lagi ngapain nih Kak? Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol aja. Nunggu giliran ya? Iya dong. Giliran teh. Sebelum nunggu giliran Kak Fauzi ngobrol dulu kali di dalam ya? No. Udah ada pindah deh gitu. Gak mau juga. Itu begitu kakak berdua saling ngobrol di videoin. Ide bagus. Udah pada punya pacar, kok ganggu ya? Kan lendir bang. Gue juga deg-degan nih bang. Namanya host pucet bang. Udah kak, ke sini. Silakan kak. Oh bentar, pasang ini dulu kak. Nih tolong nih pasangin. Dalam aja dalam. Ini gue mau foto nih, mau nyalain musik. Kembali lagi di Darkroom Fadi bersama Fonzi Felicia. Bukan itu nama kontennya ya. Jadi sebenarnya Kak Fadi tuh selama ini suka horor apa tuh bukan gimmick gitu loh. Memang settingan kamarnya pun dibuat gelap gitu kan. Ya karena dia nggak suka di cahaya ya. Karena sebenarnya dia tuh vampir guys. Jadi gini Kak, hari kita akan ya ngobrol ringan-ringan aja, santai-santai aja. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Untuk Fonzi Felicia. Drifting atau acting nggak? Acting? Ya. Kenapa tuh? Karena drifting itu cuman hobi aja. Aku aja udah lama gak latihan. Oh iya. Tapi kalau ditanya jago nggak? Gak tahu. Itu harus orang lain yang menilai. Menilai. Tapi kayaknya aku nggak jago deh. Tapi yang kayak sangkatan kakak tuh siapa aja sih yang drifting bareng? Najel, Hmm. Yupi, Hmm. Kayes, Not, Itu rata-rata dari BA juga apa Kezi. bukan? Iya beberapa Oh, ada BA beberapa BA. e-sport. Oh. Soalnya yang tempat aku ngedrift itu dia lagi mau masuk ke ranah e-sport juga. Jadi ada beberapa BA e-sport, ada juga yang bukan. Tapi kakak dibandingin yang tadi kakak sebutin paling jago kakak. Enggak, waktu itu aku juara 7. Dari aku lupa lagi 10 apa 11 gitu. Oh, ya tapi nggak 7 lah ya. Yang penting nggak 7 dari 7 kan? Iya, yang penting nggak 7 dari 7. Iya. Nah kalau misalnya tadi kakak milih acting, itu mending jadi peran antagonis atau protagonis? Prota. Oh iya? Ya. Kenapa sih? Nggak mau jadi musuh masyarakat gitu ya? Enggak, tapi sebenarnya aku mau coba antagonis, cuman selama ini nggak tahu kenapa mungkin muka aku tuh kayak muka yang Muka baik ya? tersakiti, kayak terbully. Jadi aku selalu dapat entah yang kayak sedih gitu, yang kayak tertindas atau enggak yang kayak protagonis. Oh, pemeran utama aja gitu ya? Jadi yang pemeran yang di... Pokoknya yang protagonis aja. Yang protagonis aja. Kayak aku so far belum pernah dapat antagonis. Yang ditindas tuh di film apa tuh? Sebenarnya bukan ditindas banget sih, maksudnya kayak tersakiti, yang kayak diselingkuhin ya? miskin, gitu. Maksudnya yang kayak tersakiti banget aja gitu. Enggak, kayaknya sih kalau muka jahat ya enggak ya. Cuman kayak muka miskin juga enggak deh kayak. Kaya tapi kasihan ya. Tapi... Pokoknya yang itu deh, yang tersakiti deh. Oh iya. Ya gitu. Tapi kan ya kan. Bahaya gak sih ngomong miskin? Takut ofensif. Maksudnya, ini klarifikasi sedikit ya. Maksudnya kayak dibikin yang kayak tersakiti dan sedih kan, benar. kesusahan Iya gitu benar. maksudnya. Iya, kontekstual kok. Itu nah kan tadi nyambung lagi kan sama lu apa? BA gitu kan. BA e-sport. Nah, lu mending turnamen game seharian atau syuting seharian? Syuting. Iya. Tapi kayaknya lagi seneng syuting ya? Sebenarnya iya, lagian kalau misalnya aku kan BA itu nggak turnamen, yang turnamen itu pro playernya. Jadi kita tuh sebenarnya sebagai BA cuma support tim kita dan pro player yang bakal turnamen. Itu biasanya ngapain sih kalau lagi pro player tanding? Terus lu ngapain sih? Kita sih para BA biasanya disuruh bikin konten, nanti kalau misalnya ada namanya lock roster, jadi nanti sebelum turnamen diumumin gitu siapa aja nih pemain-pemainnya kayak gitu. Nah biasanya terkadang di video itu ada BA-nya, terkadang nggak ada, terus nanti kalau misalnya mereka lagi turnamen kita harus nonton, support, basically gitu dong. Oh, bikin yel-yel gitu?
Oh, Ada. Nick gitu ada. Ada Oh, yel-yelnya. oh, Nah, kalau misalkan tadi balik lagi ke acting, kalau lu sendiri mending peranin yang banyak dialognya atau banyak aksinya gitu? Aksinya tuh maksudnya apa? Kayak apa ya? Aksi itu kayak mungkin kalau misalkan dialog kayak lu tuh di shoot dan lu sering ngomong gitu loh. Iya, iya, iya. Cuman kayak misalnya di aksi ya lu banyak aja gitu loh. Kayaknya Iya. aksi deh, aksi karena Aksi deh. aku lumayan adrenaline junkies. Jadi aku suka kalau misalnya kayak Oh, jadi kayak extreme sport gitu yang menikmati ya? iya, aku suka. Oh. Nah, berarti kalau misalkan lagi sibuk atau apa, ya bisa dibilang healingnya kadang-kadang suka olahraga gitu ya segala macam ya. Iya, waktu kalau misalnya ke Bali kayak aku suka surfing, naik gunung. Nah, nyambung nih, itu kalau lu sendiri lebih suka healingnya tuh olahraga atau jalan-jalan? Sebenarnya sih jalan-jalan, cuman terkadang kalau misalnya spontan, kayak misalnya teman-teman aku kayak secara spontan ngajak gitu kayak, ayo kita surfing, kayak aku mau, ayo kita naik gunung, kayak aku mau, kayak Tuh gitu. bisa surfing tuh? Bisa, latihan kan pakai coach. Tapi beda banget lagi menurut gua kan juga pernah latihan apa surfing pakai coach gitu ya. Udah tuh pakai coach, anjing kok gini doang ya gampang ya. Pas nggak ada coach Iya, ya. bener. Aku pernah kan, aku surfing beberapa kali tuh selalu pakai coach, terus kayak oh seru banget nih bisa. Abis itu aku ngerasa udah bisa, aku nggak pakai coach Nggak lah. pakai coach lah ya gitu Wah, ya. ternyata nggak bisa kalau nggak pakai coach dan belum pro. Enggak kayak bahkan kayak misalkan lu kan pertama kan kita ke nyari ini dulu kan. Nyari ombak kan, Nyari ombaknya iya. dulu saya ke tengah gitu. Terus kayak ada momen di mana lu harus kayak balik badan gitu gak sih? Iya kan, Itu habis aja dapat ombak balik badan, Iya terus kayak kan? mau berdiri gitu kan. kadang balik badannya Itu nggak anjing dapet. susah banget balik Susah badan. Berat. Udah itu pas ada ombaknya ini kapan nih berdirinya gitu. Iya, Susah sih. susah. Makanya harus pakai coach, soalnya kalau pakai coach juga suka dibantu dorongin gitu kan. Iya bener. Jadi kayak iya. lebih gampang. Iya bener. Nah ini terakhir di sordetnya pilih Chico Jericho atau Nicholas Saputra. Mungkin kan kalau Chico Jericho kan dia lebih Nah, apa aku ya? yang ngebangin mukanya, aku takut salah orang. Bukan itu Bang Fadi yang ada di pikiran lu tadi. salah. Bukan yang gitu. Kayak Chico Jericho deh. Chico Jericho ya. Kayak lebih outdoor gitu ya. Lebih kayak, Manly ya. iya. Kalau Nicholas Saputra kan mungkin ya dia ya cogan lah gitu ya. Jadi cogan, Dua-duanya aku cowok suka rapi, sih, cuman gitu. kalau misalnya disuruh pilih kayaknya Chico Jericho. Chico Jericho atau Adipati Dolken. Chico tetap ya. Oke, selamat buat Mas Chico, Anda jadi pemenang. Yeay. Udah Udah di ordernya. Dikit sekali. Masih ada. Masih ada. Kakak pilih mana? Dian Sastro, Coba Dian Sastro atau coba? Dian Sastro atau Pevita? Sebenarnya gue lebih suka yang Indo daripada Blasteran ya. Cuman Dian, berarti Kak Dian. tapi di sini gue pilih Pevita lagi. Oke, Pevita atau Ralin? Pevita. Pevita atau Maudi? Maudi Maudi iniin gua Kusnadi. Plesetan. Gak expect sih gue. Oke, mantap. Jadi yang terakhir nih, Chico Jericho apa Reza Radian? Chico. Tapi kalau disuruh pilih Chico atau Aryo Bayu, Aryo Bayu. Oreo Bayu. Iya, aku suka Aryo Aryo Bayu keren sih. Oke lah kita masuk ke rating. Oh masih kurang panjang disordetnya. Disordetnya this or that. Dat. Ini terakhir banget. Ya. Hey, kalian. Aryo Bayu atau Mika Hernan? Jangan gitu dong, Kak. Aku pilih dua-duanya sih, karena Mika kan temanku kan, teman dekat. Tapi lu lebih suka yang lebih tua apa seumuran sih? Sebenarnya lebih tua. Oh iya. Ya, cuman gak masalah juga kalau misalnya sama yang seumuran. Kenapa tuh kalau lebih tua? Kenapa? Yang ada di bayangan lu gimana? Kayak mungkin di bayangan aja kali ya, kayak kalau misalnya yang lebih tua tuh udah kayak lebih dewasa, lebih bisa mengayomi kayak gitu-gitu. Di bayanganku doang sih. Cuman nggak menentu sih, terkadang ada juga yang seumuran tapi bisa. Udah berarti lu lebih nyaman untuk diayomi lah dibanding kayak lu yang jadi
istilahnya lead dalam hubungan itu gitu ya. Sebenarnya ya, aku lebih suka kalau misalnya punya pasangan itu mereka yang lebih dominan. Oh gitu. Tapi enggak yang dominan yang kayak berlebihan gitu ya, yang Iya, kayak sewajarnya aja. Cuman maksudnya lebih dominan lah, bisa kayak menentukan. Karena aku tuh orangnya rada nggak bisa menentukan. Kayak bisa disuruh pilih makan, aku bisa 1 jam pilih Iya, makanan iya. tuh aku nggak tahu mau makan apa. Terus kayak mau kemana nggak tahu. Terus kayak disuruh pilih apa, aku susah. Kayak gitu tuh aku susah banget milih. Jadi aku mungkin kalau misalnya pasangan harus lebih yang kayak lebih bisa, nanti kita kesini jam segini ya, ini kayak gitu. Tapi berarti kalau misalkan kayak lu mau jalan gitu, misalkan les sama cowok lu atau sama gebetan lu gitu ya, lu tipe yang lebih nyaman untuk kayak lu rencanakan dulu apa kayak udahlah jemput aja dulu gitu? Aku selalu sih kayak kalau misalnya udah direncanain bagus, berarti well planned. Iya. Tapi kalau misalnya kayak yang spontan gitu, Tapi lu susah milihnya ya? misalnya spontan ya? dijemput dulu, terus kayak nanti kita kesini, aku nggak apa-apa juga kayak strolling around Jakarta. Tapi paling kayak makan di mana nggak tahu gitu aja. Iya, itu emang pasti jawaban aku dan kayaknya sebagian wanita di Iya sini kali ya. Udah kita masuk ke rating nih. Tadi kan ngomongin cowok sama Jadi cewek itu nih. buat tayang di mana, Kak? YouTube-nya Bang Fadi. Gitu. Untuk jadi gua akan menyebutkan beberapa kalimat yang biasa dilontarkan oleh pria-pria kepada wanita nih. Oke. Oke, kata kalimat pertama nih. Aku nggak pernah sesayang itu sama orang. Cuma sama kamu doang kok. Oke, menurut aku itu nyebelinnya di 7. Iya. Ya, karena biasanya ngomong-ngomong kayak gitu tuh rada-rada bullshit sih. Iya tapi ya, maksud gua kalau misalkan enggak, kalau Apa dia sih pernah orang, ngomong gitu ya ke cewek? enggak soalnya ketika kalau misalnya dia cowok ngomong gitu, berarti itu butuh untuk meyakinkan lo kan sebenarnya kan. Iya nggak sih? Iya sih. Cuman malah jadi kayak sas. Iya, iya. Aneh sih itu emang agak janggal sih. Oke, kalimat kedua nih. Aku izin anterin temenku ke rumahnya ya. Soalnya nggak ada ojol yang nerima. Oh, kalau gitu aku nggak apa-apa. Nggak apa? Itu aku paling ya 2 lah. Sebenarnya tergantung temannya siapa, tapi kalau kayak gitu aku nggak apa-apa. Karena kayak ya udah. Atau balik lagi tergantung orang Balik siapa lagi ya. orangnya siapa sebenarnya ya. Kalau misalnya ternyata itu, oh ini temannya cewek ceritanya. Ya. Misalnya temannya cewek dan misalnya aku sebelumnya udah rada-rada sas Iya, nih cewek, iya, kayaknya ada iya. sesuatu nih, terus tiba-tiba kayak gitu, itu berarti nyebelinnya 10. Tapi kalau misalnya teman biasa, teman in general itu kayak nggak nyebelin sih nggak apa-apa. Oh, kalau misalnya lu Normal. tahu ceweknya aman lah gitu Iya. ya, nggak ada masalah ya. Iya benar. Yang Tapi penting kalau misalnya- ceweknya nggak yang kayak someone yang aku udah pernah bahas sama dia, misalnya aku rada nggak suka atau apa. Gitu. Oh, selama lu belum pernah bahas berarti ya. Iya. Maksudnya, gitu. Iya gitu. Oke, kalimat selanjutnya. Kamu cantik banget, apalagi kalau bare face aja nggak pakai make up. Ya itu 5 lah ya kayak so-so. Karena kalau aku personally, aku tuh suka pakai makeup. Jadi ya udah kalau misalnya puji bare face cantik, terima kasih. Ya udah kayak standar Iya, aja sih, iya, itu iya. standar aja. Tapi kayak ya di satu sisi dia muji, cuman satu sisi kayak ini juga ada effort kali gitu kali ya. Iya mungkin Maksudnya. ya, karena cewek tuh ke makeup lama loh. Iya. Aku tuh ke makeup 30-40 menit. Capek tahu. Nggak mungkin tuh Tapi aku cowok suka. cowok-cowok yang kayak gitu ngomong kayak gitu karena dia belum pernah lihat ceweknya bare face juga kali ya. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Oke, kalimat selanjutnya. Kamu udah makan belum? Mau aku gajekin nggak? Oh, kalau itu menurut aku lucu. Bagus ya. 1. Bagus, bagus, bagus. Tapi lebih lucu lagi kalau langsung dikirimin, nggak ditanya dulu. Oh, Karena gitu? biasanya kalau ditanya tuh aku pasti yang kayak nggak usah, nggak apa-apa. Iya sih. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dikirimin ya aku makan. Tapi kalau misalkan lu udah makan? Ya aku makan lagi. Selanjutnya. Kau makin cantik kalau rambut panjang. Kalau Tapi lu emang biasanya panjang ya? aku biasanya panjang. Oh, berarti dibalik deh. Tapi apa? Berarti dibaliknya kalau Kamu cantik, kalau cantik, kamu pendek. pendek, Oh, itu aku nggak suka. Itu nyebelinnya 8 karena Oh iya. menurut aku suka-suka aku mau rambut panjang mau rambut pendek. Kalau misalnya dia ngomong gitu berarti kayak dia low key nge-suggest kayak lu lebih cantik rambut Iya, pendek. bener-bener. Kenapa? Biar mirip mantanmu yang rambutnya pendek. Atau apa? Kayak pasti mikirnya kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Ya bener sih. Nggak, maksud gue kayak lu selama ini panjang. Terus dia tuh ngomong gitu kan. Iya, aku Iya. menurut aku tuh lumayan nyebelin. Tapi tergantung mood aku juga sih, kalau aku lagi bahagia dia ngomong gitu kayak ya udah gitu. Tapi lu nggak pernah potong pendek emang? Aku pernah pendek, pernah segini. Oh, Tapi itu itu paling dulu pendek. banget waktu SMA. Gara-gara pas itu aku di makeover gitu, gara-gara ikut gadis sampul kan. Terus harus di makeover, terus rambut aku dari segini dibablas jadi segini. Pendek banget, pakai poni kayak Dora. Tapi gak disampul emang setelahnya disuruh rambut pendek. Macem-macem, kayak tergantung, Oh, tergantung mungkin persona mereka ya? lihat tergantung muka kita kali ya. Ini ada yang dibikin panjang, ada yang dibikin pendek. Kebetulan waktu itu aku dibikin pendek dan pakai poni.
Terus pendeknya tuh yang kayak di sini tuh segini nih, tapi belakangnya tuh makin pendek nih kayak segini. Jadi kayak modelnya kayak gitu. Kayaknya pas eranya itu kan 2016 mungkin lagi hits sekali. Iya. Jadi dibikin kayak gitu. Berarti ini yang ada kemungkinan ngomong kamu makin cantik kalau rambut pendek, orang gak disampul kayaknya. Ya kan? Dia melihat dari muka lu lebih bagus pendek. Nah terakhir, kalimat terakhir. Kamu terlalu baik buat aku. Gitu kan. Sana lu pacaran sama mafia Hongkong gitu. Kalau mau cari yang jahat. Ya menurut aku itu rada apa sih gitu kalau misalnya cowok ngomong kayak kamu terlalu baik buat aku kayak sih. Kayak gitu. Tapi biasanya konteksnya biasa pasti mutusin kan kalau kayak gitu kan. Iya, Iya nggak sih? biasanya kita sampai sini aja kamu terlalu baik. Iya. Ya udah. Tapi tuh emang kayaknya tuh ya itu cowok udah emang nggak ada alasan lain sih. Maksud gue kayak misalnya dia pengen putus aja gitu kan. Iya. Cuma maksud gue kayak kok Atau semuanya biasanya pakai itu. fokus skripsi. Oke, kita selesai apa yang dua tadi disorder dan rating. Sekarang ya kita ngobrol ya santai aja lah ya. Kita kayak ada beberapa pertanyaan. Pertama kita mulai dari ini dulu deh. Ini kan kita lagi di studionya Bang Fadi nih, ya kan. Mister Misteri ya kan. Itu lu Tahu gak sih kamar Kak Fadi kalau tepuk tangan lampunya nyala? tahu ya. Kok ini enggak? Lagi Udah mati. Soalnya dia tahu ini suara tangannya Bang Fadi itu beda emang. Oh. Iya, bahkan dia kayak gitu tuh nggak kena sebenarnya. Oh iya, Bang Fadi. gini dong. Iya, Bang. Nah, mumpung ada orangnya di sini nih. Ya. Oh, Red Kak Fadi 100 ya. Kapan pertama kali ketemu Bang Fadi Iskandar dan first impression lu seperti apa? Pertama kali ketemu seingatku ya, karena ingatanku lumayan jelek. Kayaknya pas pas reading, pas aku casting itu aku cuman sama Kak Rahul sama Kak Fahmi. Udah habis itu, oh ya lah ditelepon keterima lah, mulai reading, nah baru ada Kak Fadi di situ. Terus first impressionnya kayak, oh dia maco banget ya, kayak laki. Bagus. Tapi ada kayak maksudnya kayak dia awalnya apa kan serem atau apa? Enggak sih malah. Maksudnya bukan misteri ya, maksudnya kayak galak gitu misalkan. Oh, serem itu. iya. Sebenarnya bukan lebih ke galaksi, lebih ke tegas, tapi tetap ramah gitu loh, kayak ramah, lembut. Sebenarnya kalau ngobrol sama Kak Fadi kan dia kayak lembut sekali gitu ya, tapi dia tetap tegas. Iya. Pasti tegas karena ini alisnya tebel. Sama rambutnya dikuncir. Ngaruh ya gitu ya. Dia kayak, oh tegas nih orangnya. Nah ini kan ngomong soal ya, lu kan di sini lagi photoshoot untuk poster film terbaru Kuncen ya kan. Nah si Kuncen ini kan, ya gue gak tahu sih, gue baru denger doang. Dia kan mengambil latar di gunung ya, bener kan? Tapi tadi lu sempat ngomong juga lu suka naik gunung emang? Sekali sih. Oh iya? Iya. Soalnya gue Harusnya nggak bilang suka ya, tapi pernah ya. Enggak, soalnya kenapa gue nanya juga karena pas gue nge-search di Google emang ada, emang hobi lu naik gunung. Iya, sebenarnya aku tuh suka, cuman emang dikarenakan waktu dan izin dari Iya orang sih. tua, sebenarnya ada susah buat mau naik gunung lagi. Nah, waktu terakhir aku naik gunung itu aku nggak izin. Jadi waktu itu aku diam-diam, makanya aku bisa berangkat sama teman-teman aku. Aku baru izin tuh waktu aku pulang. Udah sampai nih, udah pulang dengan sehat gitu. Terus kayak, aduh bahaya lala. Nah, apalagi sekarang udah mulai lebih sibuk, pasti ma papaku udah lebih worry lagi kayak aduh bahaya gitu. Jadi rada sulit mungkin. Waktu itu lu naik gunung apa? Agung di Bali. Oh iya. Iya. Kapan itu? Itu 2022 deh kayaknya. Sama teman-teman. Sama teman-teman. Oh, seru sih. Susah gak sih naik gunung Agung? Belum pernah lagi. Susah, cuman nggak tahu ya, kalau menurut aku sih seru. Tapi susah sih karena jadi itu tuh lumayan terjang banget. Terus gunungnya tinggi juga. Habis itu dingin banget. Habis itu jalanan tuh beberapa tuh ada yang kayak pasir gitu. Terus ini di jalur aku ya, aku nggak tahu mungkin kalau jalur lain. Habis itu pas aku mulai udah gelap itu kan nggak kelihatan apa-apa. Jadi kita naik-naik aja. Abis itu ternyata yang selama ini kita naik itu benar-benar batu-batu dan kita merangkak gitu. Jadi kita kayak nanjak ngerangkak gitu. Dan waktu udah terang terus aku mau turun kayak anjir. Ternyata Lu baru tahu. seterjang itu dan sebatu-batu itu. Aku tuh benar-benar sampai nangis waktu turun. Kan aku kayak ngerasa nggak kuat pas turun. Tapi untung bisa sih. Tapi sebenarnya capean naik kan? Capean naik. Enggak, capean turun. Oh, cuma turun? Iya, karena kakinya nahan. Nahan badan ya? Terus karena udah naik, jadi pas turun tuh udah tenaganya udah habis gitu. Capean turun kalau menurut aku. Kalau waktu naik kan masih semangat, terus kayak story-story, foto-foto. Pas turun udah kayak aduh. Tapi berarti lu udah pas mau naik, sampai aja. pas naik sempet
maksudnya sampai gelap tuh, masih di jalan. Aku tuh telat, jadi harusnya kita nanjak mulai dari subuh harusnya kan. Tapi aku tuh telat bangun lala, kita tuh baru mulai nanjak jam 9 pagi. Jadi itu udah panas. Nah, habis itu nyampe pos. Ada berapa pos lah ya? Ya pokoknya pos terus kayak gelap gitu. Terus kayak kita tidur. Terus kayak... Oh, berapa jam tapi lo naik berarti? Aku lupa lagi. Lumayan berarti lama tapi ya? Iya, lupa banget. Iya kan? Iya, tapi lumayan lama. Soalnya lama tuh karena setiap berhenti di pos itu aku istirahat tuh lumayan lama karena capek. Iya sih. Iya. Tapi mengenakan gitu sih. Iya. Tapi lu naik gunung lu tipe yang emang seneng nanjaknya perjalanannya atau kayak pas bagian campingnya sebenarnya? Aku seneng kayak adventure-nya gitu sih. Kayak aku tuh suka alam. Makanya kalau misalnya olahraga, aku tuh sebenarnya gak suka nge-gym karena menurut aku itu monoton kayak di ruangan gitu. Aku kalau misalnya olahraga itu biasanya cycling goes. Oh, Goes tapi ke- bukan yang di gym maksudnya apa namanya? Iya. Bukan sebagai status bukan yang gitu. di gym, iya. Bener-bener kayak goes ke bukit-bukit, ke gunung. Bukan gunung sih, kalau aku kan tinggal di Bogor, jadi biasanya goes di Bogor kan. Tuh kalau di Bogor kan banyak bukit-bukit tuh. Iya. Nah, kayak gitu-gitu Kesentul aku ya? suka. Kesentul. Iya. Ya gitu-gitu. Iya. Jadi aku suka kayak melihat pemandangan. Karena kalau misalnya lihat pemandangan jadi kayak nggak berasa capek gitu kan. Kalau Iya, misalnya di gym tuh bener-bener. aku nggak tahu kenapa baru bentar udah ngerasa kayak capek banget. Iya. Tapi tadi lu sempat ngomong juga lu berarti dari kecil di Bogor berarti ya? Di Bogor dari lahir, ya dari lahir di Bogor. Lahir bisa di Bogor. Yes. Sampai sekarang sih tinggal di Bogor? Aku sekarang tinggal di Jakarta. Karena kerjaan kan sebagian besar di sini. Iya. Kalau bolak-balik tuh capek kan. Jadinya ya udah di Bogor, rumah ada mama papaku doang di situ. Oh tapi rumah orang tua masih tinggal di Bogor? Iya, emang di Bogor. Oh. Nah ngomong-ngomong soal di Bogor nih ya, pas kecil lo, pas SD gitu, jajanan favorit lo apa sih pas SD? Jajanan depan SD gitu? Jujur ya fun fact, aku tadi bilang ingatan aku tuh nggak bagus ya. Nah itu tuh bener karena aku tuh baru ngerasa kayak hidup gitu. Itu kayak kelas 3-4 SD. Jadi aku tuh bener-bener Oh, lo gak ada memori? Iya, diingat, gak ada memori sedikit pun di otak aku tentang kayak pas aku TK, pas aku kelas 1, kelas 2 tuh gak ada. Karena aku kayak lupa banget. Enggak, bahkan memori tempatnya pun lo gak inget? Kayak misalnya lo TK, kayak terus tempatnya Gak gimana inget, gitu? gak inget sama sekali. Oh, nggak ada. Aku cuma inget, aku inget sekolahku karena kan aku emang dari TK sampai SMA tuh di sekolah yang sama sebenarnya. Di SMA SD Kesatuan Bogor kan. Oh, iya. Jadi maksudnya tempatnya itu aku tahu, tapi maksudnya aku tuh gak ada memori kayak, oh dulu gue playground main di sini kayak sama sekali gak ada. Aku cuma inget waktu kelas 3 SD tiba-tiba kayak begitu aja udah. Kayak aku tuh lupa banget. Tapi memori kelas 3 lo yang lo inget apa emang? Yang aku inget adalah aku dibully waktu kelas 3. Mungkin karena itu core memory ya dibully, jadi kayak inget. Oh jadi lo baru terpancing ingatan lo Iya, setelah udah ada iya. core memory pertama gitu ya? Ya. Lo nonton Inside Out belum sih? Yang kedua belum Iya. lagi. Seru banget tau. Seru banget ya? Apalagi kayak tadi lo ngomongin core memory tuh ini nyambung banget. Ih pengen, aku tuh sebenarnya FOMO banget pengen nonton itu, cuman gak ada temen nontonnya guys. Tuh ada yang mau nemenin Fonzi nggak? Kamu mau kan nemenin aku? Udah nonton tapi nonton yang lain. Iya. Egois. Ini guys salah satu contoh cowok egois. Nah tadi ini kan judul filmnya juga Kuncen gitu ya. Nah kalau misalkan di Bogor tuh tempat kencan tuh di mana? Biasanya lah. Zaman dulu mungkin ya SMP, SMA mungkin ya gitu ya. Biasanya kemana sih? Biasa di bioskop. Oh gitu. Iya, nonton. karena Bogor tuh sebenarnya kotanya kayak nggak terlalu besar kan. Kayak maksudnya orang Bogor tuh pasti saling tahu gitu Iya. kayak ini sesama Bogor gitu. Jadi kalau misalnya kayak ngedate pasti ke bioskop di Botani Square. Oh gitu. Setelannya pasti gitu ya. Kalau kan ke Sentul, kan gitu-gitu. Tapi Sentul kayak enak sih. Kalau Sentul misalkan enak kayak, sih. Sentul enak. ya Taman kayak lu budaya. bawa, iya gitu ya. Apa Rambut. tuh? Ya kalau misalkan kayak bawa gebetan, tapi pasti ketemu orang sih tuh ya. Kalau misalkan sama anak Bogor gitu ya. Pasti iya. Iya nggak sih? Pasti saling ketemu terus kayak kenal atau enggak kayak familiar. Ini anak sekolah ini nih pasti. Anak kan adem gitu ya. Adem tapi ternyata lebih adem Bandung loh. Iya Menurut sih, aku gitu ya. sekarang lebih adem Bandung daripada Bogor. Emang lu ademan Bogor? Sentul mungkin ya? Gak tahu sih, tapi maksud aku dulu tuh Bogor masih kayak dingin gitu. Iya, Nah sekarang masih menurutku identik biasa dengan aja. dingin lah ya. Sekarang menurutku gak terlalu dingin. Sekarang nggak dingin gitu Iya. dingin. Kalau misalnya dari sini terus balik ke Bogor nggak begitu merasakan perbedaan? Ada sih perbedaannya, lebih sejuk, lebih nggak polusi kayaknya ya. Iya. Cuman ya beti-beti lah. Ya. Nah coba lu ini dong berikan rekomendasi tempat-tempat makan di Bogor apa gitu. Surken. Surken. Tapi itu non halal. Kalau di Iya. Surken tuh banyak perbabian gitu. Kalau misalnya kalian Ada soto mie babi di suka. situ ya? Kan soto mie khas Bogor kan? Cuma ada yang Iya. versi babi. Iya pokoknya banyak lah perbabian di situ. Iya. Kayak ada ngohyang. Itu kalau kalian makan pig di situ. Oh, mirip-mirip. Iya.
Terus ya paling di Taman Budaya itu juga banyak restoran, tapi sebenarnya itu kafe-kafe di mana-mana juga sebenarnya ada sih, cuman kayak lebih Bogor. Apa tadi lu bilang ngohyang? Iya namanya ngohyang, Ngohyang tuh apa sih? kayak babi, basically itu babi. Aku nggak tahu sih kayak diapain Diapain babinya, gitu pokoknya ya? itu babi. Oh, tapi gue penasaran nih, kan kayak ya tapi lu juga nggak ada memori. Maksudnya ini yang lu ada memori. Aku kayaknya nggak sedori itu, tapi Lu pernah nggak orang seperti lu naik motor bonceng 3 pernah? wah sering. Oh, sering. Karena waktu 2022 kan aku sempet tinggal di Bali. Oh iya. Ya, nah kalau misalnya di sana kan jalanannya sempit-sempit. Jadi aku tuh sama sekali nggak pakai mobilku. Waktu di Bali tuh aku full pakai motor. Nah itu kalau misalnya lagi kepepet aku Boti, bener bonceng 3. boti. Iya. Jadi sebenarnya kenapa gue nanya pertanyaan ini? Karena gue tuh punya teori sebenarnya soal bonceng 3. Apa tuh? Kenapa setiap gue liat ada orang bonceng 3 gitu ya, pasti yang duduk di tengah tuh senyum-senyum pasti. Karena malu Kak. Karena Pasti deh. malu. Selalu gue liat Aku ya. pun kayak gitu. Terakhir aku di Bali kan aku sama teman-teman aku dan kita terpaksa banget itu harus boti karena kayak kalau enggak pokoknya bolak-balik lagi. Iya, Akhirnya kita iya. boti dan aku tuh malu. Jadinya aku kayak gini nih waktu di bonceng kayak gini sambil ketawa-ketawa karena menurut aku tuh lucu, ngerti gak sih? Terus pasti lu di situ, lu di tengah karena lu yang paling kecil ya? Iya. Badan lu paling kecil iya. lah pasti. Itu tuh yang biasa tuh jadi, kalau boti tuh ibarat sandwich tuh yang jadi dagingnya tuh yang tengah tuh. Yang kecil biasa. Oh, lu di Bali berapa lama tinggal di Bali? Waktu itu sekitar 5 bulanan sih. Aku lagi Oh, lama dong. short getaway. Oh gitu. Oh, bukan kerjaan. Emang boleh. Hah? Bukan kerjaan. Oh, 2022 itu. 2022 waktu itu aku bener-bener baru selesai kuliah, terus COVID kan lumayan panjang. Nah COVID tuh menurut aku bikin aku kayak jenuh gitu, di rumah mulu lala. Akhirnya pas COVID udah mulai mereda, aku tuh mau pindah ke Bali lah. Aku bilangnya waktu itu ke mamaku cuma 1 bulan, tapi berujung 5 bulan. Itu pun aku 5 bulan karena pulang karena kerjaan. Kalau misalnya nggak ada kerjaan sampai sekarang aku masih tinggal di sana kayaknya. Ya udah deh. Terus ya udah di sana banyak teman baru, daki gunung, surfing, jalan-jalan. Itu kenapa lu Pokoknya bisa? setiap hari bersatu dengan alam. Sampai aku bener-bener kayak jadi gosong banget karena aku kayak setiap hari tuh jemuran. Lu di Balinya emang di daerah mana? Canggu. Oh, di Sanggu. Ya. Itulah alasan kenapa lu bisa naik gunung tanpa izin ya? Iya, benar. Karena diem-diem. Oh, iya. Nah ini, ya kan kalau misalnya Fonzi ini nggak bisa jauh-jauh dari latar belakang apa namanya e-sportnya lah ya, ML gitu. Gue pengen tahu pendapat lu soal joki ML. Gak menurut lu? Pendapat aku ya. Kenapa sih ketawa Kak? Gak soalnya menurut gue ini suatu hal yang konyol aja ditanyakan seorang BA. Lumayan sih. Menurut aku ya, nggak gimana-gimana sih. Kayak aku sering lihat joki ML kayak ya udah itu kan kayak apa ya, nggak tahu lagi Mata tuh. pencarian Kayak- aja ya? Iya kayak mata pencarian aja. Terus kayak beberapa orang kan ada yang males main tapi pengen ranknya tinggi Iya, misalnya. iya. Jadi kayak Iya. ya udah, Tapi nggak tuh, masalah. tapi ininya biayanya juga nggak murah ya sebenarnya sih. Iya aku sempat lihat di TikTok gitu kayak ada joki-joki ML gitu lumayan mahal ya ternyata. Iya. Nah tuh, Aku sih personally belum pernah joki. tapi lu olahraga lu lari juga apa enggak? Sebenarnya olahraga yang paling aku gak suka itu lari. Oh iya. Tapi waktu kemarin aku akhirnya coba lari di GBK. Terus aku 2 putaran terus aku udah gak kuat. Karena emang kayak ini aku gampang sakit gitu kalau lari. Oh iya. Ya. Pinggang. Kayak perut gitu kayak suka sakit gak sih kalau lari. Iya. Terus pokoknya setelah 2 putaran aku bener-bener gak kuat. Akhirnya aku duduk minum jus tiduran terus kayak aku pusing banget. Terus aku mual bener-bener kayak udah. Akhirnya udah. Tapi lu kalau misalnya di tempat kayak di GBK gitu, lari kayak orang udah fix ngenalin lu pada. Kayak kapan Ya sih gua beberapa gitu? mungkin. Oh iya. Iya. Terus pas lu pingsan habis minum jus. Aku gak pingsan aja. Itu kayaknya sebenarnya transisi menuju pingsan kalau aku nggak minum jus ya. Tapi aman sih, aku duduk, habis itu kayak ya udah istirahat aja. Nah itu selain ML, sekarang lu juga selain menjadi icon ML gitu, lu kan sekarang menjadi icon drifting juga lah bisa dibilang ya kan. Nah itu lu, ya awalnya tuh bisa di approach tuh gara-gara apa sih? Gara-gara tadi yang mau apa namanya expand itu apa? Oh di drifting. Iya di drifting. Iya, aku ditawarin aja sih tiba-tiba sama Oh, iya. ada nama tempat aku latihan tuh Juragan 99 kalau nggak salah. Ya, Jazz 99 Max. Iya. Ya. Nah itu di Karawaci tempat latihannya. Tiba-tiba Kak Akbar yang punya Juragan Jazz 99 Max-nya nawarin aku terus kayak aku tertarik. Terus kayak ya udah latihan turnamen kalah. Tapi itu lu menikmati tapi. Aku enjoy ya karena aku suka nyoba hal-hal baru terus kayak fotonya bagus-bagus.
Nah kalau misalkan kayak apa namanya, ya kalau misalkan ML dan drifting itu kan bisa jadi emang menjadi hobi lu yang dibayar lah gitu kan. Ya alhamdulillah dibayar gitu. Tapi pasti ada dong hobi-hobi lu di luar yang itu, di luar itu. Ada. Yang mungkin orang-orang nggak tahu gitu. Apa? Kalau orang tahu juga sih, soalnya hobiku biasa aja. Kayak paling main gitar, nyanyi, Oh tapi lu jago main gitar? biasa aja sih. Kayak aku tuh ngerasa aku bisa beberapa hal, tapi nggak jago-jago banget, ngerti nggak sih? Kayak jadi semuanya tuh standar aja, kayak aku bisa main gitar, aku bisa main piano, tapi nggak jago-jago banget, kayak cuma bisa aja. Aku juga ngerasa bisa nyanyi, tapi nggak jago juga, kayak biasa aja, kayak gitu. Itu ibaratnya kalau di bio IG tuh seringnya Jack of all trades, master of none. Gitu. Anjay, Master of None. Ya oke lah, makasih Ponzi udah mau ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol nggak jelas ini. Kembali lagi di konten Dark Room, Bang Fadi. Sekarang kita ditemani oleh salah satu kuncen dari film Kuncen. Oke. Davina Karamoy. Halo. Dari tadi openingnya gini juga nggak? Gue mikir di tempat. Oh iya. Beda-beda. Kirain sama iya. gitu. Ada yang kena, ada yang enggak. Oh iya oke. Jadi kita akan mulai di segmen pertama, yaitu Disordered. Oke. Oke. Gue akan menyebutkan suatu pilihan, ntar lu tinggal memilih aja. Alright. Yang pertama, Apa tuh? cowok aktor atau cowok atlet? Nyebelin nih pertanyaannya. Lo nyebelin. Atlet. Atlet. Kenapa emang? Lebih ke lu nggak mau cowok aktor atau emang lu suka cowok atlet? Gue pertama gue nggak tahu ya gue boleh ngomongin apa enggak, tapi gue nggak bisa aja sama aktor. Udah pernah coba dan nggak bisa. Dan kebetulan kalau masalah atlet sebenarnya nggak harus atlet sih. Gue suka cowok yang suka olahraga karena gue suka olahraga. Oh lu ini tenis ya, tenis? Tenis sih baru belajar. Cuman yang emang main tuh basket, badminton. Basket? Iya. Dari sekolah emang? Lu Iya main dari basket? gue kecil, bahkan sebelum entertain tuh gue olimpiade waktu basket SMP. Olimpiade. ODSN, lomba-lomba. Oh iya? Mm-mm. Oh lu beneran jago? Pada saat itu ya. Oh, iya. Ya begitu Lu lah. di basket posisi lu apa? Shooting guard, Oh, iya. cuman pas SMA pindah ke playmaker. Gue bisa tahu sih lu jago dari pelafalan shooting guard dan playmaker lu. Iya. Pelafalan doang gitu ya. Lu SMA di mana sih? SMA gue negeri, Depok. Oh lu tim inti emang. Tadi apa ya? Basket terus? Wuts, kapten. biasanya kalau misalkan kayak di sinetron gitu, kapten basket ketemu kapten basket biasanya kan. Iya kan pasangannya. Terus kapten basketnya biasanya yang cowok tuh nomor 7. Nomor 7 terus bawa mobil klasik. Namanya tuh nama-nama kayak Marvel gitu. Tadi apa selain basket apa? Badminton. Oh, cuman juga. Main juga. Kalau tenis sekarang lagi belajar-belajar. Emang suka belajar olahraga baru. Tapi tenis seru ya? Tenis seru. Seru kan? Abis ini mau belajar mana? Oh iya. Pengen. Lu main ini juga kan? Pedal juga kan sama abang kan? Iya, itu juga pertama kali sama mereka. Seru juga sih. Cuman karena biasa badminton, di pedal agak gitu. Ya, tapi lu berarti badminton sama tenis juga kan beda banget ya gripnya kan? Iya, megangnya. benar. Makanya kalau gue lagi tenis, gue nggak boleh main Iya, badminton. bener sih. Iya. Gitu. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Lu memilih split bill atau dibayarin on first date? Oh, jadi ini ngomongnya first date. Iya, konteksnya first date. Dibayarin? Dibayarin? Iya. Kenapa itu? Karena kalau gue bukan tipikal yang ngejar cowok duluan. Mm-mm. Jadi gue selalu melihat cowok dari effortnya. Uh-uh. Ini bukan masalah material ya. Paham. Tapi lebih ke kalau lo ngajak gue first date. Kalau aku nggak mungkin ngajak duluan first date. Oh Nggak itu pernah. nggak mungkin tuh ya? Nggak. Jadi kalau misalkan emang lu suka tapi dia belum ngajak-ngajak, chat aja Iya, terus ya? terserah Iya. ya. Kalau aku malah ya kak, kadang suka nggak nganggap cowok deketin aku tau. Karena selama lo belum ngasih statement lo ngedeketin gue lo suka, gue nganggap lo emang baik gitu. Jadi kalau dia di first date dia nggak bayarin, ya gue nganggap lo temen. Tapi nggak masalah juga, ngerti gak sih? Itu, Kayak, tapi itu statement ya? berarti ntar lo artinya. bayar ke gue ya, misalnya gitu tuh Iya, cowok. iya, Oh iya aman, iya. nomor rekening lo. Tapi kalau Iya. kayak ini udah gue udah ngerasa oh ini kayaknya ada intention nih. Statement. Gitu. Iya sih, maksud gue kalau misalnya sama temen ngapain bayarin ya? Iyalah. Iya, agak janggal sih. Kalau tuh. emang sulit itu, oh ya berarti emang lo nggak ada niat deketin. Gitu. Oke, selanjutnya lu pilih
Cowok yang nggak punya hobi atau cowok yang kerjanya cabut mulu? Cowok yang nggak punya hobi atau yang cabut mulu? Iya. Cabut mulu. Cabut mulu. Iya. Cowok yang nggak punya, tapi kan maksudnya lu kan punya hobi ya. Lu Iya. banyak hobi lu gitu kan. Maksud gua. Hmm. Kadang tuh akan sulit ketika kalau misalkan lu misalkan mau cabut kemana segala macam, tapi sementara cowok lu tuh sukanya di rumah aja. Iya, gitu benar. kan. Iya, karena gue juga banyak berkegiatan. Kalau dia hanya nggak berkegiatan, nanti malah jadi toksik gak sih? Kayak, iya, kamu keluar mulu ya? Tapi kan ya sebelum sama lo gue udah kayak Iya, gini iya, gitu. iya. Jadi lebih baik yang cabut mulu. Tapi cabutin good way ya. Nah itu. Iya, kan? ya itu ya. Kalau misalnya kayak cabutnya kayak, iya tiap malam apa ke tempat malam Iya, gitu. iya kalau emang intentionnya nggak aneh-aneh, misalnya malam-malam ada acara teman, ulang tahun Iya. teman, ya nggak masalah. Nggak Tapi kalau masalah yang ya. tiap hari, ngapain juga gitu ya. Iya. Lebih baik jomblo. Oke selanjutnya. Oke. Kalau buat lo, mendingan lo ngadepin fans agresif dan fanatik setiap hari, atau menjalani hidup normal sebagai orang yang ya nggak terkenal lah, biasa aja. Ya kalau emang ada yang enak, pasti ya hidup normal gak sih? Gitu ya, Iya. sebenarnya. Kayak berarti Kalau sampai yang fanatik Iya. ya, sampai keganggu, kayaknya nggak tentram gitu hidupnya, ngerti gak sih? Iya, iya. Kayak mau keluar harus pakai masker, kacamata, Iya. hoodie, aduh itu kayak tersiksa banget. tapi kan mungkin lu lagi ya OTW ke arah sana gitu kan. Bisa Coy. jadi kan. Bisa jadi suatu saat kayak lu udah mulai, ya kan pasti ada. Iya sih, ya udah kan, ada sekarang fasenya kan kira-kira pasti. setelah film gue yang terakhir kali ya, itu orang jadi lumayan banyak yang kenal gue dan manggil gue juga kalau ketemu nama karakter, bukan Davina. Namanya Siapa, Rani. Mbak Rani Rani ya? kan. Iya. Waktu itu pas ke salon, Oh. kok ini mbak-mbak senyum-senyum mulu gitu kan. Kirain kenapa emang ramah, Eh. tanya Mbak Rani. Terus gue kayak, oh halo. Dan gue selalu kayak gitu Iya, iya, emang. iya. Tapi kalau fanatik enggak lah, mostly tiap ketemu sih kalau ada emang orang yang kenal aku atau yang ngefans, baik-baik semua sih. Cuma pas roadshow doang gue pernah ya kak, roadshow film gue yang kemarin, gue dipukul. Sama orang Sampai kenal. dicium sama ibu-ibu. Sumpah, mungkin saking gemesnya kali ya. Rani. Kepala gue ditarik, dia tadi mau nyium muka gue, mau ngarahin ke muka dia. Gue tarik, akhirnya dia nyium telinga gue. Ada semua videonya di TikTok tuh ada. Gue kayak, itu pertama kali kayak, ini gila banget ya gitu ya. Nggak, tapi Kok kan- segitunya ya gitu. Tapi biasanya kan kalau misalkan kayak film-film kayak gitu, terus kayak tadi lu sebut kayak ditonton sama orang banyak gitu ya, dari berbagai usia gitu. Biasanya kan ada tendensi untuk kayak ibu-ibu apa segala macam itu kayak menganggap serius peran itu kan. Oh iya pasti. Iya kan? Kayak itu lu mengalami itu juga. Mengalami dong. Oh, iya. Gue nggak harus dari film tayang deh. Gue masih cast reveal, masih dari pengumuman karakter pemain ya. Davina Karamoy sebagai Rani. Nah sebelumnya Rani kan emang udah terkenal public enemy. Oh gitu. Sebelum ada pemainnya dia udah banyak hatersnya. Karena kan emang ceritanya udah viral. Iya, Tiba-tiba iya. gue yang diumumin Iya, jadi iya, Rani, iya. itu tuh komen kayak, gue fotonya cuma gini doang ya, pakai hijab gitu. Komennya kayak, sumpah ya Rani nyebelin banget gitu. Gue kayak, gue ngomong belum apa-apa ya. syuting. Gue baru senyum doang gitu loh sama pemain cast lain, tapi udah kayak gitu. Terus komen, Iya. ini Davina cocok banget yang jadi Rani. Kalau ada lomba Rani, juara 1 Davina Karamoy, juara 2 Rani yang asli. Sampai gue digituin tau gak? Lomba Rani loh, bukan lomba lari ya. Heeh. Lomba Rani tuh kayak dikiranya gue juara 1 saking ini Rani banget nih gitu. Supaya di pikiran gue tuh makanya yang kayak gini. Di satu sisi gue rasa pujian dong. Iya, Berarti iya, kayak iya. oh berarti gue Iya, iya. masuk banget nih sama karakter Rani. Tapi di satu sisi gue dipuji cocok banget nih jadi pelakor. Kan jadi gimana ya? Gue mau makasih tapi makasih tapi gimana gitu. Gitu Nah, sih. Nah, soal film lu nih ya. Mhm. Lu tuh mending mendapatkan penghargaan untuk lu menjadi lu di situ berperan sebagai ya peran yang gak terlalu besar lah gitu, atau nggak menang tapi lu menjadi pemeran utama. Duh gue gak bisa milih lagi, bingung. Kan kalau gue personal, semua orang siapa sih yang gak mau dapet piala Iya, kan? iya. Tapi di mindset gue gak mau kayak gue harus dapet piala gue ini. Gue lebih ke gue bisa mensukseskan karakter ini atau enggak, gitu aja sih. Iya, iya. Jadi Iya, menang gak menang gue gak peduli, yang penting gue sukses sama Iya. meranin karakter itu. Ya tapi dilihat dari tanggapan ibu-ibu sih lu sukses kayaknya ya. Main di film yang kemarin. Belum acting aja udah dibilang cocok, say. Bingung doh. Oke, sekarang kita masuk ke segmen rating nih. Yang pertama, Apa tuh? aku janji bakal berubah jadi lebih baik buat kamu. Lu bisa menilai dari kayak ini kayak bullshit nih atau kayak ini apa gitu kan. Aku janji bakal berubah. Ya lebih baik buat kamu gitu.
6 lagi, nggak begitu nyebelin. Gak betul nyebelin ya. Hmm. Paling enggak ya dia menunjukkan keinginan dia untuk berarti kan itu kan Iya. biasanya itu terjadi ketika ya ada perkelahian gitu ya. Iya. Yang ada suatu habit dia yang Tapi dia kalau nggak dia suka bilang dia gitu. mau berubah, berarti itu udah ada kemauan. Kemauan. Gue lebih baik sama cowok kayak gitu dibanding cowok yang nggak mengakui dia salah. Gitu. Kan banyak ya lelaki yang tidak, yang susah gitu ngucapin kata maaf, susah ngucapin kalau dia itu salah, susah ngerasa diri salah lah. Gue better ini, jadi fine-fine aja sih. Kecuali ini udah terjadi 100 kali ya, itu baru nyebelin gitu. Oke. Yang kedua nih, kalimat kedua. Apa tuh? Kamu makin cantik deh pakai baju itu. 10, gak nyebelin lah. Nah, nyebelin ya? Gue kayak, emang gue gue kalau misalnya dipuji, gue bukan kayak, ih makasih. Gue gak gitu kayak, iya emang gitu. Karena kalau guenya yang kayak, ih makasih, kan gue saltingnya kelihatan banget dong. Gue kayak, ih makasih. Gue gak mau kayak gitu, kayak, ya baru tahu. Gue yang bakal kayak gitu. Padahal udah mati salting gitu kan, kalau dipuji. Namanya Leo, say. Kalau dipuji tuh suka, emang gitu. Tapi kalau misalnya gue ganti kalimatnya jadi, kamu makin cantik deh kalau pakai baju itu. Gimana? Oh, itu nyebelin ya. Ada kalanya ya. Iya. Cewek-cewek pasti kayak, terus baju apa yang kemarin jelek gitu. Ibaratnya kan kayak ini kan, kayak Tapi gue tipe kalian kayak gitu loh. Iya. Kalau di hubungan. Kalau misalkan apa? Oh, lo ngomong gitu. Misalnya cowok ngomong gitu ke gue, cowok gue gitu. Kamu cantik deh pakai baju ini. Terus kadang gue suka kayak, oh jadi baju yang sebelumnya jelek. Oh, lu main di guilt trip gitu ya? Iya, gue sering kayak gitu. Iya, Gue menyadari itu, tapi kadang Iya. kadang ada yang bener aja, kadang yang mau bercanda gitu. Yang bener kayak, jadi maksudnya baru ini doang gitu loh yang bagus. Gue pernah kayak gitu loh. Gue menyadari banyak kok wanita yang seperti itu. Kalau misalkan Heeh. kamu cantik deh. Kamu cantik deh kalau misalkan, bukan kalau misalkan ya. Misalnya kamu kalau pakai makeup cantik. Cuman aku lebih suka kamu bare face nggak pakai makeup gitu. Gimana? Akentut apa ya? Ya gue sih nggak masalah. Gue nggak nyebelin juga. Cuman lebih nyebelin kalau gue habis makeup. Misalnya gue makeup terus kayak gue udah capek-capek makeup nih 2 jam. Kita kan makeup bisa 2 jam sendiri ya, say. Tiba-tiba digituin kayak nyebelin banget sih kalau bisa habis makeup ya. Kalau Arif nawarin ngomong gitu sih ya nggak masalah sih. Oke, kalimat selanjutnya nih. Maaf ya aku baru bales. Hari ini aku sibuk banget. Aduh. Nyebelin lagi. Nyebelin ya? Karena bagi gue kabar penting banget 3 lah. Oh. Kak, Iya. menurut lu salah satu hal paling penting dalam hubungan tuh kabar-kabaran. Kabar. Gue butuh banget kabar. Gue kelingi kabar, gue butuh banget kabar. Tapi kan misalkan kayak gini, kayak kegiatan lu banyak gitu, mungkin lu adalah sekali 2 kali lu juga lupa gitu kan, gak megang HP atau apa lu emang orangnya HP banget? HP banget. HP banget. Jadi maksudnya kayak apa yang terjadi lu akan beri kabar pasti. Iya, karena gue suka digituin. Gitu. Tapi walaupun kan adalah kerjaan, misal gue reading apa berapa jam, 2 jam hilang. Tapi gue pasti ngabarin, aku bakal reading selama berapa lama. Oh, lu ngabarin sebelumnya berarti ya? Iya, pasti ngabarin gitu. Jadi sorry ya kalau aku slow respon atau nggak bales. Jadi kalau maaf ya aku baru bales hari ini aku sibuk banget tuh berapa tuh ratingnya? Hari ini aku sibuk banget, berarti kan kayak seharian dia nggak ngabarin kan? 1 lah, gue tetap menghargai dia masih ngabarin gitu dan minta maaf, tapi kayak nggak ada orang yang sesibuk itu yang sehari. Presiden aja masih ngabarin gitu kan? Presiden aja ngabarin istrinya, say. Masa Allah siapa gitu seharian maaf sibuk. ya, aku kayaknya sibuk nih hari ini, aku mau ada peletakan batu pertama nih. Elah, Aku mau gunting pita dulu nih. Aduh. Kita masuk ke segmen selanjutnya nih ya. Jadi gue ada beberapa pertanyaan, kita mulai dari ini. Ini kan kita sekarang lagi ada di studionya Bang Fadi. Yes. Bang Fadi Iskandar kan. Betul. Nah itu lo gimana sih pertama kali lo ketemu beliau dan first impression-nya itu seperti apa? Oke. Ini gue no offense ya, gue gak pernah ngomongin sama Bang Fadi sih. First impression kan kita ngomongin ya, pertama kali ketemu. Kan di Kuncen, di project Kuncen film ini. Dan di situ pada saat reading, Bang Fadi itu gak pernah datang pas gue reading ya. Karena kan gue datang akhir-akhir juga kan. Itu gue belum pernah ketemu Bang Fadi. Jadi pertama kali ketemu malah pas pedal.
Oh gitu. Iya, waktu itu pas lagi reading tiba-tiba kita sebelum syuting pedal bareng-bareng yuk kata Rahul sama yang lain. Oh iya, semuanya pada datang lah. Sebelum syuting. Sebelum syuting kita pedal dulu. Iya. Terus main-main, setelah pedal tiba-tiba ada Bang Fadi tuh. Megang kamera dong, dia foto-fotoin. Ini jujur banget, Bang Fadi gue minta maaf banget. Gue pikir dia fotografer doang. Sumpah gue gak tau dia produser. Karena gak kenalan, cuman kayak, ayo Fadi, gitu doang. Tapi dia, kan gue kelemahannya itu suka lupa nginget nama orang kan. Tapi dia nyebut nama gue, iya Davina gini-gini. Oh kesannya kayak udah deket banget, padahal pertama kali ketemu. Terus gue kayak, ini fotografer keren juga gitu. Demi Allah, maaf ya Bang Fadi. Pada saat itu gue gak tahu. Karena emang gayanya kamera terus. Jadi gue pikir emang, dan gak kayak, Rahulnya juga kayak, ini produser kita juga. Gak ngomong gitu. Jadi kayak gue gak tahu. Pas lagi itu, setelah pedal nih, kita kan ngobrol-ngobrol semuanya. Di meja itu ngebahas film Kuncen. Iya, kita tuh konsepnya gini-gini. Terus gue mikir, kok Bang Fadi banyak ngomong gitu kan. Kok fotografer ini foto ya gitu loh. Fotografer ini. Pada saat itu ya, si Bang Fadi kalau nonton gue minta maaf banget. Tapi ini kan gue jujur ya. Gue jujur, ini first impression. Keren juga, canggih juga gitu kan. Bisa tahu konsep Kuncen tuh mau dibawa kemana. Iya, kita tuh marketingnya begini-gini. Terus per karakternya tuh kita build tuh gini-gini. Dan Bang Fadi yang banyak ngomong gitu. Kata gue, kayak bukan videografer deh gitu. Udah mulai curiga ya? Iya, anjir kayaknya bukan videografer nih gitu kan. Terus akhirnya pas ngomong, iya ini gini. Iya kan, Hul waktu kita nge-produce film sebelumnya. Oh produser gitu kan. Terus kayak, orang film juga ternyata gitu. Ternyata emang fotografer emang hobinya dia juga kan. Kerjaan juga malah ya. Jadi gue kayak, oh oke. Oh, tapi berarti lu nangkepnya dari obrolan tuh? Iya, bukan kayak setelah pertengahan obrol gitu. ya. Iya. Bukan pas dari awal. Awal dia ngomong-ngomong gue, ikut-ikut juga nih gitu kan. Oh berarti tapi lu bagus juga berarti ya? Lu kan membaca situasi nih. Iya dong. Terus kayak, oh dia produser ternyata. Terus udah jadi lu ikutin dia play along kayak gue, lu soalnya udah tahu dari tadi. Iya, dan dia juga ngejelasin tuh ngomong ke gue juga. Iya kayak karakter Diska nih. Diska gini-gini. Iya bang. Iya udah gitu. Bukan videografer nih. Tapi berarti lu gak sempet salah ngomong kan? Enggak lah, enggak dong. Padahal lucu lagi kalau sempet salah Enggak ngomong. lah, gue masih meraba-raba gitu kan. Itu kan cuma di pikiran gue doang. Dan gue juga gak nanya ke teman-teman gue. Teman gue juga, yaudah iya aja. Dan ternyata mereka udah ada yang ketemu Bang Fadi duluan gitu loh. Sebelum gue ketemu. Oh main padel tuh bareng cewek-cewek ini juga? Semuanya. Okes Kuncen sama Rahul, Fadi, semuanya deh pokoknya itu. Oh gue kira tuh lu tahu karena kayak lu nanya sama siapa, sama Fonzi apa sama siapa? Enggak. Membaca situasi iya, aja. baca situasi aja gue kan. Gue kayak, oh dia produser. Baru deh gitu, oh iya bang, gini-gini. Terus dia abisnya langsung cabut lagi kan. Jadi emang pada saat awal tuh jarang banget ketemu Bang Fadi. Gue seringnya sama Rahul. Gitu. Tapi gitu sih first impression. kalau reading tuh ngapain sih? Maksudnya kan gue awam nih dalam dunia film ini. Reading itu proses sebelum pembuatan film. Jadi kan pada saat reading itu penjelasan breakdown karakter gitu. Kayak gue sebagai Diska dikasih tahu karakter tuh gini detail-detailnya dan latar belakang karakter. Misalnya Diska ini misalnya anaknya centil. Kok bisa centil sih? Oh ternyata dia emang suka sama nih cowok gitu. Contohnya gitu. Dan selama reading itu ya ngekupas tuntas skenario lah. Jadi kita di set tuh pada saat syuting udah nggak perlu skenario lah gitu. Jadi udah di luar kepala. Nggak, soalnya kan dia kan namanya reading ya. Terus kayak lu tapi lu harus ketemu orang lain. Maksud gue reading kan bisa di rumah kata gue. Pikiran gue. Oh ternyata banyak prosesnya. Kan bangun chemistry-nya juga. Misalnya ada dialog gue sama Fonzi, harus ada chemistry. Misalnya chemistry-nya marah atau apa ya itu harus di-build. Kalau suatu project film tiba-tiba syuting tanpa ada readingnya masing-masing di rumah, pas ketemu entah ada canggung atau apa gitu. Oh reading itu sebenarnya tuh agak-agak ada latihannya juga berarti iya, ya? latihan. Sama aktor lainnya? Pembangunan chemistry, pembangunan emosi tiap karakter. Itu penting banget sih menurut aku reading tuh. Oke. Nah ini kan kita kan di sini lagi dalam rangka membuat poster kan? Poster film Kuncen. Kuncen. Betul. Ya. Nah Kuncen ini kan film horor ya? Iya dong. Nah ngomongin soal horor nih, lu pernah nggak punya pengalaman di ghosting cowok? Aduh, itu kayak horor banget ya. Itu horor banget sih. Pasti lu kira gue pengalaman iya, apa? Pengalaman hantu? horor, iya. Pengalaman di ghosting cowok lebih horor sih itu. Tapi itu lebih horor Iya ya. kan? Karena sama manusia ya. Iya. Pernah lagi? Oh ada? Pernah. Lu di ghosting? Iya. Bukan sama cowok, gue nggak pernah ngerasa di ghosting kalau belum pacaran.
Tapi dia definisi udah pacaran. Tiba-tiba ngilang. Ghosting udah pacaran tuh gimana sih maksudnya? Jadi udah jalan, udah ya pada saat itu masih 3 bulan sih. Dan itu waktu gue masih umur 19 tahun, 18 tahun deh kayaknya. Jadi masih emosinya tuh baperan gitu loh, kayak ih dia kok gini-gini. Kalau sekarang sih kalau pergi ya bodo amat. Kalau gue sekarang ya, berarti kan emang lo gak baik aja buat gue gitu. Enggak, maksud gue lu udah pacaran nih, kayak udah sama-sama tahu. Iya. Terus hilang aja gitu. Iya. Emang bisa gitu ya? Bisa, buktinya gue merasakan. Gue baru denger nih, maksud Itu gue. yang gue bingung. Iya kan? Nggak, biasanya ke cowok, misalkan emang cowok pengen putus gitu ya. Cuman misalkan dia nggak ada alasan nih, dia emang pengen putus. Gak ada, sumpah. Kita tuh habis ketemu, terus dia kan emang kebetulan LDR sama gue. Nggak satu provinsi lah gitu. Tapi di Indonesia. Terus waktu itu dia datang ke Jakarta, kita ketemu bla 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 bla. Ya udah chattingan, teleponan. Cuma tiba-tiba hilang 3 hari. Hilang sehari dulu. Sehari dulu. Terus ngabarin dia sibuk. Emang dia sibuk kerjaannya sih pada saat itu. Gue paham. Terus 3 hari hilang lagi. Terus 7 hari. Ya gue galau dong. Oh, ininya kelipatan ganjil berarti ya? 1, 3, 5, 7 ya, gitu ya? mungkin iya benar-benar. Makanya itu pas lo bilang tadi masalah kabar itu menurut gue penting banget. Karena sudah berpengalaman saya. Agak aneh sih tuh, gue baru denger sih. Aneh banget kan? Ghosting udah pacaran. Itu horor banget sih, jujur. Nah tapi tadi, apa namanya, belum sama cowok nih. Maksud gue kan, ya lu kan seorang ya wanita yang menarik gitu kan, atraktif Ya Allah, gitu ya. amin. Nah lu pernah gak sih lu punya interest gitu atau? Menarik. Menarik. Ya. Lu pernah gak sih ada interest atau kayak ya lu suka lah gitu sama seorang cowok, tapi dia gak suka balik sama lu? Enggak. Gak pernah? Gue gak pernah suka duluan. Gini, pernah suka duluan, tapi cuma mengagumi. Nggak pernah. Serem ya. Gak pernah apa ya? Gak pernah usaha duluan. Cuman adore, tapi ternyata ya maksudnya mungkin dia nggak gue perhatiin atau apa, terus baru deketin gue gitu. Kalau kayak ngedeketin untuk effort duluan gak pernah. Malu, say. Tapi ketika lu adore itu kayak lu emang udah misalkan udah chat atau apa gitu. Oh enggak, belum. Misalnya gue suka aja, kita lagi contoh lah misalnya kita lagi syuting gitu ya, terus gue suka sama dia, tapi kayak gue diem aja, cuma masih berteman, tapi lama-lama dia nge-approach gitu. Tapi ini bukan di syuting ya, maksudnya contohnya aja gitu. Nggak, tapi lu bikin dia buat tahu gimana tuh cara itu? Itu ada aja kan tapi caranya? Tapi niat gue nggak niat untuk biar dia tahu, tapi mungkin emang nggak tahu sih, gue kayak ya udah gue suka aja, gue ngeliatin dia gini-gini. Tapi bukan yang ngeliatin kayak, lo gini kayak gitu juga. Gue ngeliatin dari jauh gitu. Iya, serem juga gitu kan. Tapi nggak tahu tiba-tiba deketin aja gitu. Emang kalau suka duluan deketin duluan nggak pernah sih. Deketin duluan iya, agak jarang sih. Tapi kayak sekarang banyak udah zaman deh. Sekarang ya kan? tuh banyak banget sumpah. Cewek yang deketin duluan. Iya, karena zaman sekarang cewek yang kecowok-cowokan, cowok yang kecewek-cewekan. Udah banyak gitu. Zaman sekarang tuh ya, banyak cowok-cowok tuh yang mau dikasih bunga juga. Banyak loh Kak, sumpah. Iya loh, banyak cowok yang... Maksudnya dia minta gitu? Iya, maksudnya yang pengen dikasih bunga juga. Tapi gue nggak menyalahkan itu ya. Maksudnya nggak apa-apa juga, tapi pada zaman dulu kan nggak ada dong. Jarang banget kali ya. Terus zaman sekarang mungkin banyak yang misalnya lagi pergi ceweknya yang jemput. Kan banyak tahu sekarang. Tapi itu gue tidak menyalahkan, tapi gue tidak melakukan itu. Lu nggak apa sih menyalahkan juga nggak apa sih? Nggak, tapi gue bener nggak nyalain. Karena banyak temen gue yang kayak gitu. Cuman kalau gue nggak mau. Enggak, maksud gue kalau misalkan jemput gitu ya, kayak ya udahlah mungkin ya ada waktu misalkan kayak emang lu nya juga lagi mau, kan gak jadi masalah kan kalau kayak gitu kan. Betul. Cuman kalau misalnya emang dia yang emang pengen dijemput, apalagi terus-terusan kayak gitu sih aneh menurut gue. Iya, karena menurut gue bunga juga aneh sih. Iya, kalau dari laki-laki itu kan mengejar ya. Iya. Ya kan ada mengejar Hawa, ya kan bukan ada mengejar Adul. Ya, bukan. Salah dong kalau itu ya. Kayak ya makanya gue tuh lebih suka dikejar. Dan gue ngeliat effort, yang paling penting di cowok tuh effort. Gitu. Jadi kalau dia minta jemput tuh di saat gue lagi nggak bisa tapi maksa kayak lebih baik gue cabut gitu. Oke, sebelum kita lanjut gue pengen apresiasi dulu ya kan. Lu atas film lu yang terakhir. Terima kasih. Asik. Tunggu, lu apresiasi udah nonton belum? Belum kan lu? Gue gak punya apresiasi, gue butuh ditonton. Lu mau ngomong apa cepet tentang film gue? Tapi gue tahu itu kan soal lu kan memerankan sebagai ipar kan. Iya. Terus lu memerankan menjadi ini kan, menjadi
nasi goreng campur mie kan? Maut itu maut. Itu maut. Pasti udah. Oh, jadi mikir lamanya itu. Jadi mikir lamanya itu, guys. Enggak, tapi pasti udah banyak kan yang bercanda itu. Banyak banget. Ibarat maut, baut, iya. marmut. Bener-bener tuh emang. Itu apa berapa juz menonton? Terakhir sih di 4,5 kalau nggak salah. Oh iya. Iya, itu 4 hari 5 hari lalu sih. Semoga udah 4,8. Kalau bisa 5 juta ya. Oh, jadi udah ada 4,5 masyarakat Indonesia yang benci sama lu. Iya. Bukan nonton. Tapi benci. Benci sama Rani dong. Benci sama Rani, say. Tapi gue jadi kebayang sih, maksud gue pasti kan lu udah diajak ya banyak orang soal misalkan promo, ngobrol di mana gitu kan. Bahas soal perselingkuhan gitu. Jadi mungkin udah bosen lah ya. Jadi mungkin sekarang kita bahas hal yang lebih menantang aja. Apa tuh? Yaitu setia. Kan mempertahankan lebih sulit ya Iya, dibanding. jelas. Ya. Nah, jelas. Waktu gue pernah lihat di salah satu interview lu juga. Lu tuh tadi lu juga sempat bahas juga kenapa apa alasannya lu nggak mau sama aktor? Kenapa itu? Alasannya? Gue ngomong statement ini karena gue pernah merasakan. Oh ya. Intinya gue pernah ngomong ini juga sih. Gue pernah diselingkuhin lah sama aktor gitu. Oh, iya. Iya, itu pertama dan terakhir. Dan gue bukan mempukul ratakan semua aktor gitu sih. Cuman emang karena gue personal orangnya cemburuan. Tidak bisa melihat cowok gue berinteraksi berlebihan dengan cewek lain, even cuman acting. Karena dulu gue santai banget kayak, ya udah lo selama action silakan lo mau pelukan, mau ngapain, guling-guling, gue nggak peduli. Tapi selama udah cut, ya udah dong balik ke diri lo masing-masing, jangan sebagai karakter. Tapi dianya bablas. Jadi gue jadi jujur aku trauma. Oh, jadi dia setelah cut nih masih genit nih. Masih. Mungkin dia ada ini kali kamera BTS kali. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Begitu. Oh, jadi lo agak-agak trauma lah. Gitu. Intinya gue cemburuan aja gitu orangnya. Tapi setelah kejadian itu? Iya. Sebelumnya setelah kejadian itu. Sebelumnya enggak. Sebelumnya, even setelah itu ya, gue pernah dekat sama aktor yang menurut gue baik banget. Dan dia maksudnya, ya mungkin ya semoga nggak kayak gitu. Tapi tetap aja masih ada trust issue gitu loh. Iya, jadi nggak bisa. Jadi nggak pacaran. Dia udah nembak gue tolak. Karena gue masih bilang gue nggak bisa, sorry, kita sahabatan aja. Tapi gue suka sama dia padahal, masih nggak bisa aja gitu. Jadi si mantan lo ini, yang mana sebuah aktor ini, dia kepincutnya sama lawan mainnya juga berarti? Iya dong. Dan posisinya karakternya misalnya nih, gue sebagai C, cowok gue A, nih cewek B. A dan B ini ada love interest gitu. Dan gue sahabatnya si B, sahabat si ceweknya untuk nge-push biar mereka pacaran. Itu karakter gue. Oh, jadi lu sefilm juga? Satu project, gue diselingkuhin di satu project. Anggap nih di Kuncen, gue pacaran sama salah satu pemain di Kuncen. Si Kuncen, cowok gue ini selingkuh sama Fonzi misalnya gitu. Gitu. Segila itu. Ini plot film juga. Iya. Sumpah. Iya, bisa gue dibikinin lagi nih, jangan judul begitu. Enggak, maksudnya kayak berarti yang tadi lu bilang kayak pas cut masih terjadi sesuatu tuh lu lihat sendiri berarti? Iya dong. Gue gak mungkin nuduh. Enggak, tapi kok dia kayak apa sih kayak nggak ada lu aja gitu, aneh banget. Itu dia, ya kan lelaki ya mungkin pada saat itu. Nah itulah mungkin terbawa karakter mungkin. Kita nggak ada yang tahu. Dia kebawa karakter, keseringan adegan mesra mungkin. Ya jadi kebawa. Salah dua-duanya. Gue nggak menyalahkan cowoknya doang, tapi gue menyalahkan ceweknya juga. Dia jadi lupa kali ya karena lo di satu project itu, dia jadi lupa yang ini yang pacar gue yang mana, yang lawan main gue mana. Iya, mungkin karena gue terlalu santai kak. Iya kali ya. Gue santai banget, gue kayak silakan. Gue nggak pernah cemburu. Dulu nggak cemburuan. Dulu gue cuek banget orang bodoh banget ya lo mau ngapain. Tapi gue percaya. Cuek bukan karena nggak peduli, tapi karena percaya. Terlalu percaya. Jadi mungkin dianya terlalu meremehkan kepercayaan gue. Tapi gue kalau udah sekali ketahuan, oke, done gitu. Tapi menurut gue ini terlalu aneh sih. Maksud gue kayak, lu tuh nggak harus percaya sebenarnya karena lu ada di situ juga, ngerti gak sih maksud gue? Makanya gue percaya, ya udah satu project nggak mungkin dong gitu kan. Ya aneh sih. Terus si ceweknya juga deket sama gue. Nggak, tapi gue perhatikan ya, emang cerita cinta lu unik-unik sih. Iya kan, unik banget di ghosting lagi pacaran. Itu unik. Ini gue baru dengar ya tuh. Iya kan. Orang mau di-ghosting pas PDKT sebulan, 2 minggu. Ghosting lagi pacaran. Terus satu project diselingkuh itu absurd sih. Iya, makanya gue udah gak mau lagi. Iya. Karena ya gitulah. Tapi yang ghosting pacaran bukan aktor kan? Bukan lah. Setelah itu kan gue udah gak sama aktor. Udah kayak, udah gak pernah. Sama atlet ya? Bukan juga. Nah ini, tolong koreksi nih kalau gue salah ya. Oke. Jadi kan kalau, tadi kan kita udah sempat bahas juga. Kalau misalnya aktor sama aktris lagi syuting sebuah project gitu kan. Mereka memang harus mendalami peran tersebut gitu kan.
Nah, let's say kayak lu jadi pemeran utama film romance gitu. Artinya lu harus ada karisma yang lu dibangun sama lawan main lu dong, ya kan? Kayak tadi di proses reading kah atau yang lainnya Chemistry. gitu kan. Nah, itu gimana caranya ini? Sebenarnya mungkin ya ada nyambung juga kali ya sama pertanyaan kita sebelum soal mantan lu. Iya. Gimana caranya untuk tetap ya profesional gitu loh. Jangan sebelum bawa golok. Gimana caranya untuk tetap profesional? Apalagi ya lu sama lawan main lu tuh sama-sama belum nikah gitu loh. Dia bisa jadi satu kayak pacar segala macam gitu. Gimana sih apalagi film romance ya gitu. Gue tergantung cowoknya lagi. Gue nggak masalah banget untuk bangun chemistry karena kan gue juga punya pasangan. Tapi pasangan gue juga tidak mempermasalahkan itu. Jadi gue udah fine sama diri gue dan gue mau untuk terbuka dan nge-build chemistry itu. Tapi gue lebih ngeliat dari cowoknya sih. Kalau nih cowok gak peduli ya dia punya pasangan atau enggak, tapi kalau dia emang mau untuk project itu, mau bangun chemistry untuk karakter, ya bakal gampang sih. Kayak contohnya gue anggap aja kemarin sama Kak Deva gue ipar dalam laut. Kak Deva udah beristri loh. Tapi di situ dia di film pun dan di real life pun. Iya. Iya. Betul. Dan kalau jujur gue takut banget Kak di situ. Apalagi gap umurnya yang lumayan jauh kan. Beda berapa sih? 12 tahun. 12 atau 14 tahun gue lupa. Jadi lumayan jauh banget kan, bukan yang beda 2-3 tahun doang. Terus di situ gue awalnya takut banget kalau punya pacar ya udah oke, tapi ini udah istri. Gue kan jadi ngelihat dia tuh pria beristri, yang mana Davina ngelihatnya gak mungkin lah gue sama dia gitu kan, sedangkan gue harus adegan kayak istri yang berlebih gitu sampai diselingkuh lah, sampai selingkuh. Tahu lu kenapa selingkuh sih, jahat banget sih. Tahu ya kenapa? Ngapain lu? Bener-bener ntar gue bilangin. Iya kayak gitu. Jadi pas nge-build, tapi ternyata Kak Devanya yang udah santai aja, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Dianya yang nge-comfortin gue, malah gue yang takutan awalnya. Tapi ternyata bisa kok, mau lo beristri, lo pacaran, tapi kalau lo emang niatnya untuk project itu pasti gampang sih. Tapi kan sebenarnya kalau misalkan bagiannya kayak membangun karisma itu udah ya bagian dari jobnya lah sebenarnya. Cuman kayak gimana caranya kayak udah nih bangun karisma yang tadi lu bilang. Maksud gue ketika kamera roll aja gitu. Iya. Menjaga keprofesionalan itu gimana sih? Karena iya, menurut gue nggak semua orang bisa lagi. Bener. Ada yang kayak emang gampang baper lah apa gitu kan. Banyak banget kok yang tiap project ganti pasangan kan. Iya gitu kan. Tidak menyebut nama, oke. Terus kalau gue, ya itu mungkin karena emang dasarnya nggak sama aktor. Kedua, gue orangnya termasuk nggak gampang baperan. Karena tapi gue bullshit ya kalau gue bilang selama proses syuting romance gue nggak baper, itu bullshit. Karena gimana kita memerankan karakter dengan baik, kita harus baper beneran. Tapi sebagai misalnya sebagai Rani gitu, misalnya sebagai apa si A si B, bukan sebagai Davina. Bukan Davina melihat, contohnya kayak bukan Davina, misalnya gue sama lo, bukan Davina sama lo, tapi misalnya Rani sama siapa gitu. Nama gue siapa nama gue? Syahrul. Gitu. Terus ya kalau baper sih pasti baper sebagai karakter, tapi kalau in real life gue masih bisa memberi batasan itu. Gak cuma sama misalnya Kak Deva ya, kayak sebelumnya gue pernah ada series sama Arbani. Itu Arbani juga punya pacar pada saat itu, tapi kita selama di set ngobrol. Tapi kalau dibalik ke base camp ya masing-masing aja. Gue main game, gue video call sama cowok gue, kadang cowok gue main ke lokasi, dia juga kadang cewek main ke lokasi, ya sudah gitu. Tapi itu susah sih, maksud gue kayak menurut gue itu gak semua orang bisa. Kayak itu salah satu skill underrated yang harus dimiliki seorang aktor sih. Iya, itu wajib sih harus punya. Iya kan, kayak lo bisa memisahkan kayak pada saat ini lo jadi ini. Tapi kan ntar lu pulang gak jadi itu lagi gitu kan. Iya, benar. Kenapa jadi chat gitu kan. Jadi waduh. Kenapa berlanjut adegannya? Cutnya kan udah ada, udah cut nih gitu. Tapi kan ibarat kayak kalau misalkan ngomongin, kan banyak sekarang misalnya isu soal kayak perselingkuhan di kantor gitu misalnya. Iya, banyak yang tuh. Kayak, ada tuh suka bahas kayak pintu perselingkuhan di kantor tuh misalkan dari suka pulang bareng. Iya, makan siang bareng. Iya, gitu-gitu. Kalau menurut lu, pintu perselingkuhan di suatu project syutingan tuh apa biasanya? Paling sering. Maksudnya contoh sikapnya. Iya, misalkan kalo kayak sih, tadi setelah cut terus dia ngapain gitu. Iya, gue lebih ke kebohongan sih, apapun itu. Even cuman kayak, gue nggak apa banget, misalnya cowok gue, anggaplah cowok gue kan gue nggak bakal sama aktor juga. Misalnya di kantor gitu ya.
dia makan siang bareng sama si A, sama si cewek A. Kalau dia ngomong, ya sudah. Dan intentionnya sekalian mau ngebahas ini, dan kalau gue telepon ya angkat. Itu gue nggak ngerasa itu selingkuh. Tapi kalau udah dari apapun yang lo lakukan itu lo tutupin dari pasangan, itu udah pasti pintu selingkuh. Berarti kan ada yang lo umpetin ya gitu. Itu sih. Kalau dari syuting mah kayaknya gue udah trust issue ke semuanya deh, Kak. Apapun bisa jadi pintu. Iya, apapun bisa jadi pintu. Tapi sekarang dengan lo punya cowok yang bukan latar belakang aktor gitu ya. Tapi dia bisa ngerti gitu. Apa kayak harus. Apa udah ada omongan sebelumnya kayak dia jadi ngerti karena omongan lo, apakah dari pas lo pacaran kayak ya gue tahu nih gue akan menghadapi kayak gini gitu. Iya. Dia itu kalau gue sih nggak cuma sama pasangan gue sekarang, gue dari pada saat itu ya setelah sama aktor, gue kalau sama cowok selalu bilang kerjaan gue tuh aktris, aktor, yang mana tiap project bakal ketemu cowok baru dan bakal nge-build chemistry terus, dan kita nggak tahu ada adegan apa, entah ada adegan kissing, adegan apa, itu gue bakal pasti komunikasiin ke lu. Tapi gue minta tolong pengertiannya, karena itu pekerjaan gue. Tapi kalau lo emang nggak bisa terima, lu cemburuan, emang nggak bisa lah gitu ya menerima itu, lebih baik kita jangan pacaran, jangan berhubungan, karena nggak baik buat gue, nggak baik buat lu juga. Lu nggak hambat rezeki gue, lu juga ngancurin diri lo, jadi toksik kan. Gue selalu ngomong gitu, dan kalau yang pasangan gue sekarang sih, gue tahu dia anaknya cemburuan, tapi dia bisa paham, karena gue juga ngasih kepercayaan itu juga. Gue selalu ngabarin gue apa, even sama lawan main gue yang cowok gue kenalin gitu. Jadi ya udahlah, sebenarnya tergantung itu kan komunikasi juga. Karena begitu. kayak gue kebayang berat sih pasti. Maksud gue kayak iya. kan jadi pas terus kayak misalkan film lu rame gitu, film lu rame ditonton jutaan masyarakat Indonesia gitu, pada nge-ship lu gitu. Wah, kan. ya itu hancur sih. Kayak sekedar lihat komen postingan poster gitu kan. Gue ya ipar itu digituin loh, Kak. Gue sampai gue yang make share ke cowok gue, are you okay? Mau usah baca komennya gini aja gitu, kalau yang nge-ship gitu. Dan Deva juga udah punya istri. Maksud aku kadang ya kita nggak bisa nyalain netizen, mungkin dia terlalu bawa karakter. Ya di satu sisi alhamdulillah berarti karakter kita berhasil sampai terbawa, tapi jangan kalau dibawa ke real life gitu, minta tolong buat netizen jangan ya gitu, karena jujur nggak nyaman digituin kan, Kak. Kita juga mikirin pasangan kita, mikirin pasangannya Kak Deva juga, gimana coba perasaannya. Gue sih kalau jadi pasangannya aku lihat kayak gitu, walaupun lo di karakter film pun lo jadi selingkuhan, tetap pengen nge-ship juga tetap. Iya. Aneh sih. Jujur iya. Aneh sih. Sampai ada, aduh, bener-bener deh. Kayak jadi lebih memilih untuk tim Rani sama lu lah gitu. Tim Rani. Ih, kok chemistry lebih dapet sama Rani. Ada yang kayak gitu. Ih, gue tapi suka banget chemistry-nya Rani sama Aris. Gue kayak, film ini bukan buat itu tujuannya. Film ini mengajarkan, bukan untuk menormalisasi perselingkuhan. Salah tangkap. Iya. Gitu, salah kaprah dia. Wah, ada itu, Kak. Bener-bener. Thank you, Naf, udah mau ngobrol. Oke, terima kasih. Semoga ini menjadi interview yang menyenangkan juga buat Iya, pastinya. Ini udah selesai fotonya? Udah. Kayaknya masih ada satu lagi terakhir. Oke deh. Baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Davin. Oke. Thank you. Terima kasih. Kita mulai dari pertanyaan disordered, oke? Oke. Yang pertama, lu punya waktu sekitar 5 detik jawab. Punya pasangan. Yang pertama, lu mendingan punya pasangan seumuran atau lebih tua? Tua? Iya. Lu umur berapa sih? Aku 19. 19, kelahiran? Kelahiran 2005. 19 tahun ini. Agustus 8 loh. Ucapin happy birthday ya, Kak aku ya. Sekarang? Oh, bentar lagi ya. Agustus 8 ya. Lebih tua? Kenapa? Ini tim, tolong nggak? Tim dia. Oke. Ini apa namanya? Lebih tua? Maksudnya Kenapa? lebih tua tuh jangan, maksudnya nggak harus kayak 17 lebih tua. Maksudnya 17 apa tahun sih lebih gue? tua maksud lo? Enggak, aku paling tua tuh kayaknya 7 tahun deh bedanya. Berarti 26. Enggak dong, 24. Lo kan 19 kan? 24, 25, 26 deh. Iya. 24, 25, 26 tuh paling tua menurut aku. Masa pas gitu? Masa pas 26 gue pas deadline?
Oh 26 paling tua. Iya. Itu kenapa? Berarti lo Aku udah sempet sama yang seumuran dan so far yang seumuran tuh belum ada yang cocok dan nggak ada yang connect sama aku gitu loh Kak. Karena mungkin yang lebih tua mungkin lebih seru kali ya. lebih banyak tahu gitu maksud lo Lebih ya. banyak tahu. Lo tuh berarti lo lebih suka. Tapi aku juga nggak suka kayak disuruh-suruh, kayak nggak suka kayak gimana ya? Nggak, kalau misalnya lebih tua ya gue asumsikan berarti dia lebih banyak maksudnya kayak Aku lebih suka yang mature aja deh. gitu. Ya, yang pemikirannya tuh nggak yang childish banget. Soalnya yang kalau seumuran tuh, aduh Kak, aku repot banget. Aku kayak harus kayak, lo kenapa harus gini sih? Lo harus kayak gini sih? Ya, ngerti. Tapi kalau misalnya gue asumsikan gitu kan, kalau misalnya beda, misalkan 26, 25 gitu ya, itu kan mereka tuh bakal ada tendensi lebih kayak ngasih tau lu hal gitu kan. Maksudnya mereka ada pikiran kayak, gue pernah dulu waktu seumuran lu gitu loh. Gitu. Tapi maksudnya lu nggak apa gitu kayak jadi peran yang Malah, kayak, apa lu menikmati? Aku jadi kayak, oh emang pernah kayak gini-gini. Oke. Oke, untuk disorder yang kedua, lu pilih cowok extrovert atau introvert? Extrovert. Extrovert. Lu extrovert atau introvert? Extrovert. Oh iya, jadi lu pengen extrovert ketemu extrovert gitu ya. Kenapa emang lu ada pengalaman yang introvert? Tapi enggak juga nih Kak. Nggak juga. Kadang yang extrovert tuh capek loh. Nanggepinnya? Nanggepinnya tuh capek loh. Oke, aku ganti introvert. Aku lebih suka introvert. Nggak, cuman gue misalnya extrovert sama cowok lu, masa lu draining juga nanggepin dia? Maksud gue kan dia udah cowok lu ya? Mungkin aku kan aku extrovert, aku butuh didengerin kali ya. Aku butuh ada yang kayak lebih. Jadi cowok lu udahlah dengerin lu aja lah gitu, nggak usah banyak ngomong gitu ya? Gitu, enggak ya? Oke. Nah ini pertanyaan agak tricky nih ya. Lo harus hati-hati dalam menjawab. Mending lo ada selek gitu ya, ada suatu beef gitu sama kru atau sama talent di lingkungan syuting, di lingkungan produksi. Udah mendingan selek sama talent sih. Talent, kenapa tuh? Kalau misalnya selek sama kru repot, soalnya kan pasti akan ketemu. Bisa Talent ketemu juga gitu sih, ya? talent tuh bisa diomongin kan. Talent tuh lebih mungkin lebih seumuran, lebih bisa kayak bisa ngobrol gak? Ini. Tapi kalau sama aku kan kayak Gak dikasih makan ntar ya? bukan. Kalau sama kru, aku kan kerja bareng sama mereka. Oh, ya. Kayak harus Ya lebih ketemu lebih banyak lah ya? profesional aja sih. Ya. Sebenarnya jangan selek sama dua-duanya Iya deh, sih. nggak enak banget. Tapi Aku ya. udah pernah selek sama talent juga soalnya. Lu takutnya kalau misalnya lu selek sama... Nggak, aku nggak pernah selek sama kru aja, jadi kayak nggak tahu. Oh sama talent pernah tuh? Pernah selek sama talent. Jadi mendingan udah deh selek sama talent aja nggak enak, gimana selek sama kru gitu loh. Oh iya. Oke. Nah ini ya masih di dunia film lah ya. Lu mendingan menjadi meranin nih adegan panas atau adegan bahaya? Adegan panas tuh lu ini masuk oven. Itu bahaya juga sih tapi. Apa ya? Kenapa? Susah deh pertanyaan di saudaranya. Nggak jadi seru deh. Enggak, lu kalau misalnya lu bingung jawab, ntar Jawabannya jawab. nggak enak deh, tadi aku maaf ya kalau nih gue. Enggak akan gue panjangin lu kalau lu bingung jawabnya, tenang aja. Peranin ini sih adegan bahaya. Bahaya. Iya. Kayak bahaya itu Aku apa? pengen coba adegan bungee jumping. Tapi nggak pakai tali kan? Duluan ya tapi. Duluan ya. Adegan bungee jumping Iya. seru sih. Bungee Adegan jumping. bungee jumping, terus kayak adegan horor-horor yang serem-serem banget, kayak masuk ke rumah tua, rumah-rumah hantu yang beneran kejadian nyatanya. Ya. Mendingan kayak gitu sih. Nah ini nyambung nih, lu singgung soal horor kan. Lu mending main film romance, drama, atau horror thriller? Atau horror drama? Aduh, aku suka semuanya sih. Aku suka semua genrenya sih. Tapi aku kemarin-kemarin horror thriller. Aku sekarang pengen cobain romance sih. Romance drama aku pengen cobain. Iya. Tapi berarti lu menikmati ya gitu loh horor kayak. Aku menikmati banget. Ya. Kayak udah temenan lah aku sama setan-setan. Kayak Bang Padi. Oke, kita masuk ke segmen rating ya. Udah amit-amit temenan. Oke, dari kalimat yang pertama. Takut deh. Aku nggak pernah sesayang itu sama orang. Kayak trauma banget. Trauma banget. Aku nggak pernah. PSD gue dengerin nih. Aku nggak pernah sesayang itu sama orang, cuma sama kamu Ini doang 1 sampai 10 tuh 10 tuh yang paling nyebelin ya? 10-nya. Iya, sebenarnya lu tinggal memberikan jawaban terus kayak kenapa gue kasih segini karena gitu aja. Kenapa aku kasih itu? Kayaknya aku kasih 8 deh. 8. Ada yang lebih worse daripada itu. Oh iya. 8 karena udah deh bacot deh men. Oh tapi lu pernah mendengar itu pernah?
Aku pernah juga kayak awalnya sih waktu lo video kayak gemes gitu, terus lama-lama selingkuh. Tapi Ini kayaknya lama jadi curhat ya. tapi kayaknya emang kalau ya orang yang ngomong kayak gini tuh identik dengan selingkuh sih emang. Iya sih. Soalnya kalau misalnya dia nggak perlu meyakinkan gitu loh kalau dia nggak selingkuh kan. Aku tuh lebih suka mendingan lu act-nya aja deh, nggak usah kebanyakan ngomong. Iya kan? Kalau kayak gitu kan berarti kebanyakan ngomong orangnya. Iya. 8 tuh ya tadi ya. 8 lah nyebelinnya. Oke, kalimat kedua. Aku izin anterin temenku ke rumahnya ya, soalnya nggak ada ojol yang nerima. Berisik banget. Gimana? Berisik banget. Aku orangnya sakit kali ya kalau misalnya pacaran tuh kayak, ya kalau gue nggak suka ya gue nggak suka, gue nggak mau gitu. Jadi kayak ada juga yang pernah ngomong gitu kayak, izin anterin cewek ini ya, soalnya kasihan dia rumahnya jauh terus nggak ada ojol yang mau ngambil. Oh, lu pernah kejadian juga ke lu? Iya pernah. Oh, iya? Terus kayak kenapa harus? Ya udah dia kenapa? Ya lu naik apeknya gitu. Apeknya udah gede gitu. Parah. Tapi ceweknya nggak sih. kehujanan gitu ya. Tapi kalau udah tapi aku juga harus ngerti sih kan. Kalau ceweknya suspicious, ceweknya udah tahu nih aku kayak gimana, kayak udah kelihatan udah terkenal genit atau gimana gitu, kayaknya mendingan ya udahlah terserah, nggak apa-apa. Aku juga kalau misalnya kenapa-napa ya udah gitu. Jadi sebenarnya ini 4 lah, 4 nggak apa-apa. 4 rating ke nyebelinannya ya. Iya, kasihan juga sih kalau kehujanan sih ya. Aku mikirnya. Tapi gue tahu sih, cewek kan kalau cemburu kan milih-milih kan. Iya. Maksud gue kalau misalkan kayak aku bukan tipe cemburuan, aku cuman kayak tipe yang kayak gue bisa ngeliat nih mana yang nggak bener. Iya. Berarti maksud gue balik lagi ke konteks siapa ceweknya yang akan dianterin gitu ya. Iya. Kasihan lah kalau misalnya sendirian. Oke, kalimat selanjutnya. Kita nabung sama-sama ya buat modal kita nikah nanti. Boleh. Iya. Oke lah. Oke. Oke kok itu. Berarti kan dia udah plan the future sama cewek ini, ya kan? Berarti dia punya goals. Karena cowok yang punya goals tuh lebih atraktif sih. For me. Kalau misalkan gue ganti dikit nih, kita nabung sama-sama ya buat modal kita nikah nanti. Kamu temenin aku dari 0. Gimana? Gimana? Itu sama. Gak apa-apa sih. Kalau misalnya emang gue cinta banget sama nih orang ya. Iya. Itu nggak bisa dijawab sekarang sih, aku belum ngerti. Oke, kalimat selanjutnya. Oh, ini masih berhubungan nih. Tunggu aku mapan ya, aku janji bakal seriusin kamu. Ya udah, kalau janji mah tinggal lakuin aja, gitu loh. Nggak usah diomongin. Aku tuh mikirnya kayak nggak usah diomongin, lakuin aja, gitu. Iya. Jadi apa nih tadi rate-nya yang? Oh ya belum nge-rate ya. Yang sebelumnya. tadi ya 5 lah. 5 Ini ya? juga 5 lah. 5 juga. Oke. Kita masuk ke segmen. Nah ini menurut gue lebih seru nih segmen dari tadi. Ini kan kita lagi di studionya Abang Fedi Iskandar gitu kan. Dulu ceritain dong gimana kayak. Oh dimatiin. Jadi biasanya kalau begini nyala guys. Soalnya Abang tuh kayak gitu bukan mau nyalain lampu, banyak nyamuk soalnya. Aku pernah lagi kesini sama Fonzi, lagi santai aja gitu. Terus dari belakang, dari luar dia begini. Oh ya, maaf. Oh tetap kedengeran. Tetap kedengeran. Oke, lanjutin. Oke, Fedi Iskandar nih. Coba ceritain lu awal ketemu sama beliau gitu ya dan terus kayak gimana sih first impression lo ke dia? First impression aku sama Bang Fadi, aku casting buat Kuncen sebagai Awindia dan abis itu aku masuk ke ruangan tuh baru ada Bang Rahul, cuman ada Kak Rahul. Nah, tiba-tiba pas aku lagi ngafalin gitu ada yang dateng set, gayanya, gitu kan, gayanya kayak keren banget gitu dengan kumisnya. Tapi dia emang auranya tuh besar gitu ya? Auranya besar sih, kan? pas masuk tuh kayak aku kayak, aduh ini takut lagi. Kayak gak nyadar gitu. Aku mikir kayak, dan Bang Fadi tuh paling serius di situ. Kak Rahul tuh kan udah masih ketawa-tawa semuanya. Casting director juga masih ketawa-tawa. Bang Rahul tuh kayak, Bang Fadi tuh kayak, bisa gak kayak gini? Bisa gak kayak gitu? Ayo, bisa? Oke, bisa. Aku cuma di tes apaan aja tuh? Apa? Di tes apaan aja sama Di Bang Fadi? tes, ya dialognya, terus ekspresi emosi, semuanya sih. Oh suruh kayak teriak Iya, gitu? terus tapi abis itu Bang Fadi
ngajak ngobrol aku soal spiritual gitu, Oh, iya? mistis-mistis, iya kayak nanya-nanya, kamu pernah gak sih merasakan kayak gini, bla 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 bla. Terus ya udah kita jadi saling sharing. Terus ternyata pas saling sharing itu Bang Fadi orangnya lucu banget, ketawa-tawa, terus aku jadi kayak ternyata hangat ya. Ya. Emang awalnya sih datang-datang udah kelihatan hangat gitu, tapi emang pasti kan mau intimidate aku dulu ya kan. Ya jadi gitu deh. Oh tapi ngomong soal si Kuncen Intimidating ini, iya, jadi ini konteksnya adalah lo lagi datang buat photoshoot poster Kuncen kan? Iya. Sekarang nah, itu si kalau misalkan ini kan gue sangat awam nih dari dunia persyutingan gitu ya. Iya. Kalau casting tuh biasanya suruh ngapain aja sih? Man? Kalau casting biasanya disuruh ngafalin script, terus ya udah di depan kamera kita dialog sama kamera atau dialog sama casting directornya. Terus ya sharing-sharing sama kalau misalnya ada produser kayak Kuncen ini ada Bang Rahul, Bang Fadi, itu kita sharing langsung sama produsernya atau enggak kalau ada sutradaranya langsung juga sharing langsung sama sutradaranya, ditanya-tanya karakternya maunya kayak gimana. Jadi pas kita mainin tuh sesuai gitu sama karakternya. Oh gitu. Iya. Kayak lo tuh mau main peran apa gitu ya? Iya. Oh, di situ lo bilang apa? Tapi emang kalau casting tuh belum dalam sih karakternya. Jadi tuh aku tuh kadang masih ngawang-ngawang gitu kayak, "Duh, gimana ya enaknya gimana ya?" Soalnya kan belum dibedah banget skripnya. Tapi kalau misalkan gitu, lo tau gak sih kayak lawan casting lo tuh siapa aja? Kayak ada bagian ngantri bareng gitu nggak ya? Gitu? Kadang ada, kadang enggak. Oh iya. Enggak. Kalau kemarin Kuncen? Kemarin enggak ada. Oh nggak ada. Aku sendirian. Sampai akhirnya lo mendapatkan pemeran utama ya. Alhamdulillah. Asik. Alhamdulillah. Oh nggak salah lo jadi hantunya kan? Bang? Enggak ya? Gue juga gak tau plotnya. Ntar gue ngebongkar lagi. Nah. Jadi aku jadi produsernya sih. Oh, produser, ternyata casting produser. Oh. Nah tapi kan ini bukan film horor pertama lo ya? Lo kan ada Primbon dulu ya? Ada Primbon. Selain Primbon ada lagi sih yang horor? Thriller sih, series. Oh iya. Oh series, apa sih judul? Ular Tangga Darah. Nah si, ya kan yang layar lebar Primbon lah ya. Nah terus, ya tadi kan lo habis photoshoot nih. Jadi gimana ininya, kayak di foto-foto yang Bang Fadi? Foto posternya bener-bener harus pakai emosi, karena kita harus kelihatan takut kan, harus kelihatan sedih juga gitu-gitu sih. Terus tadi kita semua speakernya dibikin lagu-lagu Iya. Seru sih. Bener. Seru sih. Nah, Itu tapi kan lagu itu, andalan. yang ini, sialan. Pasang mulu ya. Buset dari Aduh, kemarin pusing. itu. Buset. Iya enak sih, enak. Iya, cuman udah kali banget maksud gue. Nah, tapi kan yang ngomong tentang foto, lu kan paling muda lah ya dari kes-kes lain ya Iya, kan? paling muda. Nah, lu kan paling Gen Z lah bisa gue bilang di sini kan. Iya. Tapi lu kecewa nggak pas lihat hasil fotonya nggak goyang? Biasanya kan Gen Z kalau ngepost foto goyang kan? Oh, Blur-blur aku gitu fotonya kan? 0,5 sih. Kamera belakang ya? Iya, aku mikir Kamera kayak, belakang. pasti posternya nggak 0,5, angle-nya bagus. Tapi gitu gak? Lu suka post foto goyang nggak? Pernah Iya kan? Tapi kenapa sih lebih keren gitu ya? Iya, awalnya tuh kayak, ya iseng aja gitu. Lama-lama lucu juga, gue kelihatan keren gitu. Pasti gini kan lu difotoin misalkan sama teman lu beberapa gitu kan. Kan biar kayak anaknya cool girl gitu kayak gitu. Tapi kan kalau nggak goyang ntar lu nggak bisa dimasukin dump kan? Dump Beb, post kan? Iya kan? I have a dump account. Oh lu bahkan ada dump account ya? Bukan hanya sekedar. We all have it. Tapi emang Gen Z IG-nya banyak sih. Seru loh. Iya. Iya kan? Iya. Maksud gue ada first Aku account. nggak banyak banget sih, cuman. Oh nggak lu ada apa ya? Ini cuman first account, second account, third account, business account. Enggak tuh. Third buat lu ada third. Enggak. Oh, enggak ada. Ya misalkan Cuman second doang sih. biasanya kan ada first account, second account ya standar lah ya. Gue rasa standar. hampir semua punya. Cuman ada juga ntar misalkan yang main role film ada lagi IG-nya. Aku kan? ganti jadi ke bisnis account aku sih, Kak. Oh gitu. Iya. Terus misalkan role film, terus ada juga page foodie-nya dia, IG foodie-nya, ya kan? Misalkan lu, kalau misalnya lu mungkin jadi Zela makan gitu, misalkan. Ya kan? Oh, tapi Zela Eats. I have a dump account namanya Zelzy Draft. Follow ya, guys. Tuh, follow tuh. Di situ banyak foto goyang, gue jamin. Terus belum lagi tadi lu sebut dump account gitu kan. Itu aja tuh udah berapa tuh? Udah 5 tuh. Gak tau, seru banget loh dump account, kayak daripada gue buang, mendingan gue posting. Iya. Ya kan? Tapi apa membuat lo untuk gak ngepost itu di first lo? Berantakan. Berantakan ya?
Ya mengganggu mikirnya estetika kayak ya. berantakan dan nggak sesuai aja gitu sama first. Oh, Itu nggak sesuai dengan personal branding. Sebenarnya sih sesuai aja. Sebenarnya iya kan. Cuman kayak pengen iseng aja anaknya. Karena sekarang kayak misalkan di first account-nya terus di bio-nya dump account-nya kan biasanya kan. Bisa aku pelajari nih. Kayaknya abis nge-stalk akun aku deh. Bisa aku pelajari behavior Gen Z deh. Iya. Ah, Tapi aku malas pakai bio sih. oh iya. Oh jadi nggak di bio-nya, kontak person doang. Terus gue tahu lagi. Enggak, fix stalking gue. riset. Fix stalk. Nah kan kalau misalkan kayak photoshoot gini nih, lu kan dipilihin fotonya kan ntar mungkin sama Bang Fadi, sama siapa gitu kan. Nah untuk urusan foto di Instagram lo, ya kan, misalkan let's say lo kayak ke suatu tempat yang bagus nih, terus lo difotoin sama orang banyak dong tuh fotonya, terus lo pengen ngepost itu, terus kayak ya kan cuma bisa maksimal sih 10 gitu misalkan. Nah lo tuh biasanya minta pilihin sama siapa? My mom. Oh sama nyokap lo? My mom. Mama tuh bener-bener jujur. Jadi kayak, Mah, ini jelek Kak. Jelek. Ini bagus. Ah, ini bagus. Udah dikit aja, jangan banyak-banyak. Kadang tuh saking kayak banyak fotonya, aku kalau foto tuh cekrek. Jadi kayak fotonya tuh gitu. Iya. Udah gue fotoin banyak lu candid aja gitu kan? Iya, kayak ditanya apa yang kayak gitu-gitu kan. Nah, itu banyak tuh yang bagus-bagus. Terus kayak saking bingungnya kayak, aduh, ya udahlah aku favoritein dulu. Iya. Nah, udah dong udah di favorite. Nah, pilihannya baru tuh ngasih ke mama. Dikurasi dulu sama mama. Jadi udah. Oh jadi mama tuh, bukan cowok ya? Ah, enggak. Kayaknya enggak. Kan Enggak deh. kan biasanya gitu kan. Cewek kan kadang suka genitnya kan gitu. Kalau sama cowok kan, sama gebetannya misalkan. Oh, pernah sih. Iya kan? Sama gebetan kayak pilihin dong gitu. Itu lebih ke nyari topik ya. Oh nyari topik ya? Atau enggak kadang cowok, gini gak sih Kak? Kadang cowok pengen ngerasa di-include gak sih sama ceweknya? Sebenernya iya. Nah, makanya kita sebagai cewek ngerti itu. Kita sebagai Lo cewek ngasih makan egonya ya. Ya. Ya kan? Tapi ntar pas sudah lu post, ntar cowoknya komen, kok bukan yang gue pilih sih? Gitu kan? Biasanya tuh agak-agak itu tuh, apa sih istilahnya? Kalau misalkan agak-agak soft launching tuh kayak gitu kan? Iya. Gak ada yang reply gitu. Males lagi kayak gitu. Iya kan? Males banget ya. Atau misalkan kalau misalkan kayak cowok nih, kayak pengen tahu nih cowok, ini cewek punya cowok gak sih? Dilihat kan misalkan terus kayak, yeay pilihan aku, oh, udah ada mundur. Udah ada yang punya berarti. Biasanya cewek gak sih yang komen kayak gitu? Kok bukan yang ini? Oh iya sih, tapi Iya, cewek tahu. Dan temen cewek ke cewek juga bisa, Iya. ya kan kayak gitu. Iya, kalau cewek, iya segitu. Nah, ya ngomongin tadi soal cowok sama cewek ya. Kalau menurut lu pribadi, cowok sama cewek itu bisa sahabatan nggak? Bisa? Bisa. Bisa? Tanpa ada perasaan yang terlibat? Bisa. Aku sahabatan sama sahabat cowok aku dari aku kecil. SD? Dari aku kayak umur berapa ya? 3 tahun. Masih sampai sekarang sahabatan banget. Dia belum confess aja itu. Aku jadi... Berarti lu, Tapi emang nggak bisa Kak? Menurut Kakak? menurut gue, cowok sama cewek bisa sahabatan kalau salah satu, kalau dua-duanya gak menganggap salah satunya tuh atraktif buat gue. I see. Tapi ya sih, ngerti sih. Kalau misalkan ada satu aja, either kayak cowoknya atau ceweknya yang menganggap each other atraktif, itu hanya adalah sebuah Oh iya lagi. iya temenan yang iya tapi kan kalau misalnya itu udah terjadi kayak lu mempertimbangkan kayak apa kayak harus gue pertaruhkan pertemanan ini gitu kan. Belum tentu juga dia suka gitu Oh, iya, segala iya. macam ya. Nah, Ada itu. temen SMP aku, temen SMP aku udah anggap dia sebagai sahabat aku banget. Aku selalu ngobrol sama dia di sekolah. Udah dong lulus SMP, SMA pindah sekolah aku. Nah, kita tuh teleponan setiap malam. Itu bahaya sih. Iya, teleponan setiap malam. Aku kayak ya udah, aku belum ada teman baru di sekolah aku. Kayak ya udah, aku mendingan ngobrol sama dia dulu lah ya. Dan nggak akan aku jauhin juga karena dia pure banget rasanya. Tapi nggak lama kemudian confess. Tapi confess tuh bahaya banget sih. Kayak maksud gue kayak, udah kali lu nggak pengen confess. Enggak, soalnya gini dia awalnya bilang gini kayak gimana ya Zal cara deketin cewek? Ya udah lu langsung ngomong aja. Gue kan gitu kayak ya udah lu langsung ngomong aja ke dia. Kenapa apa susahnya sih daripada keduluan sama yang lain mendingan cepetan deh. Iya kan? Terus dia confess gitu. Besok emang
Kayak salah ya gue ngomong ya gue. Nggak, jadi awalnya dia bridging kayak gitu, ngomong ke lu gitu kan. Iya. Terus bilang udah deket-deketan aja terus. Apa mungkin akunya yang kurang peka sih kak? Aduh aku juga langsung gak enak. Tapi kayak Iya maksud gua kan lu ngira dia tulus tapi aja yang gitu sedihnya kan. tuh jadi kayak ya jadi nggak temenan lagi sampai sekarang. Tapi iya lagi, isu lu itu yang tolak aku ya. nggak sedihnya sih. Kenapa sih lu tolak? Hah? Kenapa sih lu tolak? Aku nggak- kadang kalau aku udah nganggep dia sebagai teman-teman, Iya. udah teman, nggak bisa aku anggap sebagai pacar gitu. Tapi kalau misalnya Susah. tahu gini gitu ya. Tahu gini lu Kecuali aku dulu ya tiba-tiba ya. iya, itu You never know. itu beda hal ya. Aku nggak bilang nggak mau gitu. Cuma kan sekarang lu jadi nggak temenan. Sebenarnya nggak tahu Temenannya gini. kayak ya udah aja temenan-temenan nggak kayak dulu sedekat Iya, itu. iya, paham. Bang. Itu karena lu yang jaga jarak atau karena dia yang kayak mundur Aku aja? nggak jaga jarak. Aku malah kayak ya udahlah santai aja lah. Ayo dong ngobrol lagi. Dianya yang udah awkward. Iya sih bingung sih jadi dia. Tapi sekarang udah punya pacar? Belum. Oh belum. Ya udah sama dia aja. Paksa. Tapi apa? Tipe lu gimana, Mak? Tipe aku? Hmm. Aku sih kelihatan sih tipenya. Aku suka yang kalem. Hmm. Jadi yang pertanyaan yang awal Introvert tuh, tadi ya? aku nggak extrovert. Aku sukanya introvert. Aku suka yang kalem dan aku suka yang smart. Hmm. Kelihatan smart, Lebih tua. lebih tua tapi nggak tua-tua. Oh, smart dan kelihatan smart beda ya? Iya, smart Iya. dan kelihatan smart. Tapi kelihatan smart juga beneran smart ya. Jangan. Iya, iya. Dan kelihatan doang. Mendingan smart tapi gak kelihatan And I smart. like taller guys. Aku lebih suka yang lebih tinggi. Jauh. Iya, iya, iya. Kayak lucu kan? Main basket ya? Tapi lu kalau sama aktor lagi gak apa? Kalau bisa sih langsung keselak gue. Ada yang ngomongin gue ya. Kalau bisa enggak? Kalau bisa sih ya enggak juga. Kenapa emang? Mungkin aku lebih suka yang perbedaan Oh, job gitu ya. Perbedaan beda perspektif gitu ya. karir, perbedaan perspektif. Biar kita bisa sharing gitu loh. Hmm. Kadang aku juga tahu kan kalau di perfilman jelek-jeleknya gimana Iya, iya, sama iya. talent yang lainnya kan. Kayak aduh gue udah ngeliat lagi sama talent yang ini. Terus tiba-tiba dia syuting sama yang itu. Ya Iya, gitu. iya, iya. Jadi sebenarnya lu menghindari karena lu tahu ya? Mungkin, Iya kan? mungkin karena aku tahu. Jadi mendingan aku nggak tahu. Tapi kan mungkin kayak akan jadi berat buat misalkan cowok yang gak ada di dunia perfilman. Kayak misalkan ngelihat lu misalkan ada sama lawan main lu siapa gitu kan. Misalkan lu main romance gitu ya nggak sih? Oh iya. Kalau misalkan sama kayak justru bisa ngerti gak sih? Lebih ngerti Ya gak? aku suka yang ngertiin sih. Hmm. Ya pokoknya siapapun deh. Siapa? Aku juga nggak bilang nggak mau sama perfilman. Nanti takutnya Iya, tiba-tiba iya, dikasih sama yang iya. perfilman ya. Terus ya yang pokoknya mereka harus ngertiin aja. Kalau sama atlet mau nggak atlet? Kalau sama atlet mau nggak? Sure. Oh ya. Lempar lembing tapi. Lempar lembing. Lompat jauh boleh ya? Keren tau lompat jauh, jujur. Kenapa? Lompat jauh, langsung. Keren. Biasanya kan badannya lean gitu kan. Gitu lempar lembing. Oke lah, Zel. Makasih banyak ya. Cukup ya? Udah udah mau gua tanyain hal nggak jelas. Lu Terus juga. sih aku suka pertanyaan-pertanyaannya. Ya, lu juga kayak belum makan siang kan? Aku emang udah kenyang. Oh udah kenyang. Makan pastel tadi ya? Udah kenyang sama pertanyaannya. Enggak bercanda. Oke. Thank you, Zel. Thank you Sampai so ketemu much. lagi ya. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Dah.